Kan Yeshua HaMasyiah itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Lalu kenapa ya Tuhan ketika Engkau datang kok masih menyebut anak manusia? Ya kan ini. Loh, kenapa lagi Tuhan Yesus HaMasyiah mengatakan anak manusia? Kan dia Tuhan di atas segala Tuhan. Saya diberi hikmat loh Nora. Wih, Tuhanku memang luar biasa. Loh, keberadaan Allah kita tahu dari ciptaannya. Lah, sekarang begini. Dari mana kamu tahu kalau Allah yang menciptakan? Loh, kamu nggak baca? Dia pencipta langit dan bumi. Yang memberitahu siapa? Kalau ada satu aja lagi nabi yang memperkenalkan nama Allah, yang sembah Allah, yang menulis firman Allah dalam kitabnya, hari ini aku masuk Islam. Kurang aja. Kok kejam kali komik karena langsung turunkan dia. Setidaknya kasih salam. Ya, selamat malam ya, Bang. Malam. Dulu gitu loh. Bukan karena ngeyel, nggak ngerti-ngerti, susah berbicara seperti orang itu tadi, malah nanti ngundang emosi. Oke, selamat malam Mikana. Ya, malam Nora Aritonang. Ya, bagaimana cantik? Enggak, saya tertarik tadi yang sedikit saja yang bagian Yesua itu adalah terang yang tidak terhampiri. Iya, itu eksistensinya, wajah aslinya adalah cahaya terang tak terhampiri di 1 Timotius 6 ayat 16. Oke, kalau yang namanya terang itu berupa cahaya atau tidak? Dia disebut roh, ya, Yohanes 4 ayat 24, dia adalah roh dan dia yang mendiami cahaya terang tak terhampiri. Itulah eksistensi dari Tuhan Yesus HaMasyiah sesungguhnya. Bukan, maksud saya begini, Mikana. Dia ini cahaya apa bukan? Karena dikatakan cahaya terang. Nggak bisa kita gambar karena dijelaskan dia cahaya terang yang tak terhampiri dan tak seorang pun yang mampu melihat dia. Kalau cahaya, sebentar, seperti terangnya matahari kita juga tidak mampu melihatnya, Mikana. Lah, itu matahari masih bisa dilihat kok dan kita tetap hidup. Bukan. Kalau ini, siapa yang melihat dia akan metong. Kalau langsung apa? Begini, sebentar. Jangan samakan dengan cahaya matahari. Cahaya matahari masih bisa kita lihat. Sabar dulu. Maksud saya begini, kamu bisa melihat cahaya matahari atau bias cahaya? Lo bisa dong, matahari kalau bersinar bisa kita lihat. Apalagi pagi-pagi bisa melihat. Aduh, kamu tahu nggak? Masih matahari itu berapa derajat? Kau gimana sih? Jadi setiap hari yang matahari lewat dari timur ke barat itu bukan matahari yang kita lihat itu. Yang kamu lihat biasnya lapisan bumi kita. Sabar dulu dong, kamu sabar. Lapisan yang bumi, artinya tetap bisa dilihat, Nora. Biarkan dulu saya bicara. Yang kamu lihat itu bias cahaya. Makanya manusia tidak bisa melihat cahaya matahari secara langsung. Yang dia lihat itu bias. Itu pun kalau dia tahan 10 detik. Nah, lapisan bumi ini ada beberapa lapis. Yang tidak bisa, bumi ini langsung menerima cahaya langsung. Berapa panasnya derajat, woi? Gila kamu. Nah, itu dia. Sabar, kita dapat poin. Nah, sekarang begini. Kalau memang Yesua itu adalah roh, cahaya terang yang tidak terhampiri saking terangnya dia, kalau yang namanya cahaya tetap bisa dilihat. Ya itu dia, matahari aja kamu bilang yang kita lihat itu bias. Iya, itu matahari. Masih bisa kita lihat dengan apa? Dengan banyak lapisan ozon di langit sana. Nah itu dia, itu aja ya, cahaya matahari aja nggak bisa secara langsung dengan mata telanjang untuk melihat secara langsung. Apalagi Tuhan Yesus HaMasyiah yang adalah wujud aslinya, yang cahaya. Oke, kalau begitu kenapa dia berupa cahaya, sementara cahaya bisa dilihat? Lah, kamu bilang tadi cahaya matahari aja nggak bisa kita lihat secara langsung. Yang namanya cahaya. Tuhan. Sebentar. Gini loh, sebentar artinya gini Nora. Kalau cahaya matahari aja nggak bisa secara langsung kita lihat, apalagi Tuhan, makanya nggak bisa kita gambarkan. Oh dia seperti ini, karena apa? 1 Timotius 6 ayat 16 sudah dikasih tahu. Apa katanya? 1 Timotius 6 ayat 16 bahwa dialah yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Sekarang begini, tidak mampu melihatnya. Cahaya matahari tidak mampu dilihat secara langsung. Yang kita lihat adalah biasnya. Sekarang pertanyaan saya, cahaya itu berbentuk apa tidak? Loh, kamu bentuk cahaya apa? Terang. Iya, makanya di sini kan sudah dijelasin 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Itulah deskripsi tentang
wujud asli Tuhan Yesus HaMasiah. Nah, kalau kamu tanya sama aku, wujudnya seperti apa lagi? Loh, ini sudah dijelasin. Dia satu-satunya yang mendiami cahaya terang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu melihatnya. Sabar. Nah, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh, nah roh ini pertanyaan saya, ini roh Elohim ini bercahaya apa enggak? Loh, kalau roh Elohim itu kan bisa ada di mana-mana. Di sini saja, di dalam hati saya ada Roh Kudus. Roh Elohim. Ini yang roh yang melayang-layang ini roh Elohim, ya rohnya Tuhan Yesus HaMasiah. Nah, kalau rohnya Yesus HaMasiah, sekarang ini bercahaya apa tidak rohnya nih? Rohnya itu ada di mana-mana, tapi kalau wujud aslinya, dia itu kan maha hadir, Nora, maha hadir. Bukan berarti ketika dia ada di sini lalu kita lihat terang. Karena apa? Kalau wujud aslinya itu ada surga di atas surga yang mendiami cahaya terang tak terhampiri. Tapi kalau rohnya yang kudus itu bisa melingkupi segala sesuatu sehingga dia tetap ada bersama dengan kita. Sebentar. Sekarang cahaya terang yang tidak terhampiri, apakah matahari cahaya terang yang tidak terhampiri atau bisa? Loh, sedangkan matahari aja tidak bisa kita sampai ke sana toh. Bisa dijangkau Tuhan. Sebentar, bisa dijangkau nggak cahayanya? Kalau sampai ke mataharinya tidak bisa, akan terbakar hangus. Biasanya bagaimana? Bagaimana? Biasanya bagaimana? Lah, kan kita bisa merasakan panasnya, bisa melihat. Biasanya ya, oke? Ya gini, sedangkan matahari aja, ya kita mendekat langsung, kita kan akan metong. Apalagi Tuhan. Jadi jangan kamu paksa untuk menggambarkan dia seperti apa, karena sudah jelas wujudnya itu, eksistensinya itu adalah yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri. Oke. Sekarang ketika Yesus dilahirkan, Yesua. Ya, ketika Yesua dilahirkan, nah cahaya terang itu ada di dalam diri Yesua apa tidak? Loh, karena dia kan datang ke dunia. Berupa? Tetapi kemuliaannya itu, ya, yang wujud aslinya itu tetap ada di surga. Walaupun dia ada di dunia dalam rupa seperti kita manusia. Itulah hebatnya dan dahsyatnya Tuhan semesta alam, yaitu Yahweh Yesus HaMasiah. Walaupun dia itu tetap ada di dalam terang yang tak terhampiri, tapi dia juga tetap bisa ada di bumi dalam waktu yang bersamaan. Makanya dia disebut Elohim yang maha hadir. Wow, haleluya, tepuk tangan dulu guys. Nah, jelas ya dari 1 Timotius 6 ayat 14. Dengar dulu. Karena 1 Timotius 6 ayat 14, ya. Supaya engkau memelihara perintah ini tanpa noda, tanpa celah sampai penampakan, ya, sampai penampakan Tuhan kita Yesus HaMasiah. Yang pada waktunya sendiri dia akan menunjukkan penguasa yang terberkati, yang terpuji. Jadi ini. Minum dulu. Ya. Nah, terus dialah satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ya. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri. Jadi, ketika Tuhan datang ke dunia, dia juga tetap ada di dalam kerajaan surga yang mendiami cahaya terang tak terhampiri itu. Tetapi dia juga bisa menampakkan diri, karena dia nyata ada dan berkuasa. Dia Elohim yang maha hadir. Nah, sekarang saya mau tanya. Tunggu dulu. Lah, ya ampun. Itu adalah terang tidak terhampiri. Sekarang di dalam Lukas 22 nomor 69 coba dibaca. Lukas 22. Ayat 69. Oke, silakan. Sejak sekarang akan ada. Itu yang ngomong Yesus ya? Ya, yang ngomong Yesus. Jangan kau panggil lagi nama Helenisasi di sini, Nora. Yang ngomong Yesua pada waktu dia di depan Mahkamah Agung, betul? Mahkamah Agama, betul? Perikopnya. Oke. Dan kalaupun ada bertanya, kamu sama sekali tidak dapat menjawab kepadaku ataupun melepaskan. Ya, di depan mahkamah ya. Oke. Dan ketika hari menjadi siang, berkumpullah kelompok tua-tua bangsa itu, juga imam-imam kepala dan para ahli kitab. Dan mereka menghadap dia ke Sanhedrin mereka dengan mengatakan, jika engkau adalah HaMasiah, katakanlah kepada kami. Dan dia berkata kepada mereka. Oke. Ya, kata Tuhan Yesus HaMasiah kepada Sanhedrin. Oke. Terus apa yang mau ditanyakan? Lukas 22 nomor 69. Iya, apa yang mau ditanya, bos? Bacakan lagi, mulai. Mulai. Sejak sekarang akan ada anak manusia yang duduk di sebelah kanan kuasa Elohim. Nah, yang duduk di situ anak manusia apa cahaya? Anak manusia ini adalah sebutan metafora. Di mana? Ya dong.
Dia dikatakan anak manusia bukan berarti betul manusia seperti kita. Dia dikatakan di Yohanes 1:29 anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia, bukan berarti dia betul-betul domba, tapi itu sebutan metafora. Oke, anak manusia ini bukan Yesus, itu metafora. Sebutan metafora kepada Tuhan Yesus Mesias Waktu yang Yesus datang yang datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia. Ya oke, waktu itu sebentar saya kasih data ini ya. Oke, silakan. Oke, berarti waktu Yesus bangkit. Yesua bos, aduh, Yesua namanya. Udahlah, kalau lidahku agak terbelit. Waktu Yesua bangkit, itu bangkit dengan kedagingannya atau tidak? Kita tunjukkan dalilnya dulu ya. Oke. Yohanes 20 ayat 26 sampai 29 ya. Oke. Dan setelah 8 hari, para muridnya ada dalam rumah lagi dan Thomas ada bersama mereka. Ketika pintu-pintu telah dikunci, Yesua datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata, damai sejahtera bagimu. Lalu dia berkata kepada Thomas, ulurkanlah jarimu ke sini dan lihatlah kedua tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah menjadi tidak percaya tetapi percayalah. Dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, ya Tuhanku dan Elohimku. Yesua berkata kepadanya, hai Thomas, karena engkau telah melihat aku, engkau telah percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ya, Rasul Thomas melihat tubuh Tuhan Yesus Mesias. Nah, waktu Yesua naik ke surga, itu ikut dagingnya apa tidak? Iya. Tapi dia kembali kepada wujudnya yang adalah yang mendiami cahaya terang tak terampil itu. Tapi di dalam Lukas yang tadi, anak manusia sudah duduk. Itu sebutan metafora kalau memang Tuhan Yesus Mesias itu tetap ada di surga, tetap ada di bumi dalam waktu yang bersamaan karena dia Elohim yang maha hadir Nora. Oh, haleluya. Gitu ya. Oke. Jadi udah boleh saya bertanya kan Nora cantik? Tunggu dulu. Oh, belum, tunggu dulu. Tunggu dulu, saya pakai data. Iya, lebih bagus pakai data memang. Saya juga menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang tertulis. Oke. Tetap layar ya guys, bantu tetap layar, bantu share, bantu posting ulang ya saudaraku. Terima kasih. Tunggu ya. Di dalam Matius 7. Oke. Inilah kalau kita pakai apa ini datanya pakai HP nih. Jaringanku kadang Emangnya kamu di Tapsel sana tinggalnya? Di Jakarta kamu kan? Enggak, Tapsel. Oke, oh, di ini Tapsel. Tunggu dulu. Mudah-mudahan ini dapat line terakhir. Aduh, bukan ini pula dia. Iya, karena di sini hujan terus. Oh, gitu. Aku kalau pulang kampung sering lewat Tapsel loh. Di mana kampungmu? Lewat Tapsel dekat Danau Toba. Iya, apa namanya? Iya, pokoknya dekat Danau Toba lah. Oh iya ya, sorry. Tapi kayaknya kalau kau kan nggak akan mendapatkan ancaman ya. Iya sih. Iya. Sementara Kristen aja nggak sepakat dengan dirimu, ya kan? Ada yang iya, kan semua ada pro dan kontra toh. Tapi saya tetap maju memberitakan nama Tuhan Yesus Mesias itu aja. Ya, itu makanya denom kalian kan masing-masing. Nah, ini Matius 24 nomor dari 29 lah ya, saya bacakan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Terus ini panjang, demikian juga kami tunggu ya, sampai ke bawah dulu ya. Tunggu dulu. Tetapi tentang hari saat itu seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti Yesus Mesias tidak tahu. Tapi ini ada Bapa. Kamu bilang itu adalah. Sebab sebagai halnya zaman Nuh, tunggu dulu ya. Sebab sebagai halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, ini sampai ke bawah nanti. Tunggu dulu, poinnya di sini. Sebab itu, nomor 44,
Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus nanti datang, Yesua HaMashiach datang, itu dinaungi dengan awan, tapi masih menjadi anak manusia, bukan cahaya. Oke, sudah? Oke. Tapi saya luruskan dulu ya. Matai atau Matius 24 ayat 36, Tuhan Yesus HaMashiach menyatakan mengenai hari itu dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Nah, Bapa itu siapa? Yohanes 14 ayat 7, Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Artinya melihat Tuhan Yesus HaMashiach sudah melihat Bapa. Sebab apa? Tuhan Yesus HaMashiach juga berfirman, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, sama. Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Bapa Yahweh, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Artinya Yesus HaMashiach itu adalah Elohim itu sendiri, Yahweh itu sendiri, yang hanya dialah yang tahu kapan dia datang kembali. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Iya ini, oke, sekarang kemudian gini, bentar, sabar dulu. Nora, kan kamu bertanya. Nah, waktu dia datang, anak manusia kan gitu, itu akan saya, gini, dulu saya pernah, itu kan sebutan metafora ya. Jadi, tapi gini, saya juga pernah bertanya, kan Yesus HaMashiach itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Lalu, kenapa ya Tuhan ketika engkau datang kok masih menyebut anak manusia? Ya kan, Matius 25 ya. Matius 25 pernah saya baca di sini, Matius 25 ayat 31. Dan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, pada waktu dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Saya pernah bertanya ini, loh kenapa lagi Tuhan Yesus masih mengatakan anak manusia? Kan dia Tuhan di atas segala Tuhan. Saya diberi hikmat loh Nora. Tuhanku memang luar biasa. Karena gini ya, kalau dia datang ini kan udah gila. Apa lagi hikmahnya? Makanya dengar. Bersaksi pula di sini. Bukan bersaksi, tapi sesuai dengan apa yang tertulis. Begini ya teman-teman semua. Oh haleluya, haleluya, Tuhanku engkau sungguh luar biasa dan dahsyat. Eksistensi dia kan cahaya terang yang mendiami, cahaya terang yang tak terhampiri, yang tak akan mampu seorang pun melihat dia. Karena apa? Kalau kita melihat dia kita akan hangus, akan metong. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach kan di mana para malaikat berkata nih di Kisah Para Rasul 1 ya, ayat 10 sampai 11 ya, malaikat berkata seperti ini. Dan sementara mereka terus terbelalak ke langit dan selagi dia pergi, maka tampaklah dua pria itu malaikat dengan pakaian putih berdiri dekat mereka. Yang mengatakan kepada para rasul, hai para pria, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesua ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu, demikianlah dia akan datang kembali dengan cara yang sama setelah kamu lihat dia pergi ke surga. Iya, makanya tunggu dulu. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Diam dulu. Jadi gini tuh. Iya, diam dulu. Ini belum selesai. Jangan panik dulu. Terus. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus HaMashiach, kenapa Tuhan Yesus HaMashiach mengatakan anak manusia akan datang kembali bersama dengan malaikat-malaikatnya dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Jadi dia memang harus menampakkan diri sebagaimana dia yang pernah datang ke dunia, ya, dalam keadaan seperti kita manusia, supaya kita bisa melihat dia, guys. Wow, haleluya. Karena kalau dia, dengar dulu, diam dulu. Karena kalau dia menampakkan wajah aslinya, kita nggak akan mampu guys melihat dia. Memang dia harus menampakkan diri dalam rupa seperti kita manusia yang pernah dia datang ke dunia supaya kita bisa melihat Tuhan. Wow, haleluya, terima kasih Bapak, engkau sungguh baik. Oh, haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus HaMashiach, Elohim yang maha pengasih penyayang, yang bisa menampakkan diri kepada umatnya agar kita mengenal dia. Haleluya. Oke, jadi Nora, saya mau tanya sama kamu. Nggak boleh. Saya pengen bertanya sama Tuhan, boleh nggak sih? Oh alah, ya udahlah. Oke. Itu kan Kisah Para Rasul 1:11 dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesua ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke, sekarang saya tanya, kalau Yesua HaMashiach itu adalah terang yang tidak terhampiri, kalau dia datang berupa cahaya, apakah orang akan mati melihat cahaya itu?
1 Timotius 6 kan sudah dijelasin. 1 Timotius 6 ayat 16. Jangan dipotong dulu ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Satu ayat lagi ya. Ini 1 Timotius 6 ayat 16. Senada dengan yang juga Tuhan firmankan, Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa, yaitu di Keluaran 33 ayat 20. Enggak, jangan dulu lari ke Timotius saja, ke Timotius. Ampun deh. Nora. Dari Kejadian sampai Wahyu itu berhubungan cantik semua. Makanya jangan dipotong dulu, udah aku bilang kan. Udah aku bilang jangan ngomong dulu, itulah dipotong-potong dulu. Berapa Timotius berapa tadi? 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6 ayat 16. Ini senada dengan firman Bapa di Keluaran 33 ayat 20 ya. Dan dia berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku, karena tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup. Jadi supaya kita tetap hidup, enggak hangus, maka dia memang harus datang menampakkan diri sebagaimana dia pernah datang ke dunia. Itulah nanti sebagaimana dia pernah datang ke dunia. Begitu pula dia nanti datang di akhir zaman. Jadi semua bangsa akan melihat dia. Ya, sabar. Oh, haleluya. Oke, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah saja yang tidak bisa dikuasai oleh kematian. Tidak bisa dikuasai oleh kematian. Makanya gini, Nora. Makanya udah aku bilang orang yang diskusi sama saya download terjemahan ILT 3. ILT, aduh. ILT 3. Ya. Oke, saya baca dulu ya. Ini adanya ITL. Gitu. ITL bukan, ILT 3 cantik. Oke, kamu aja dulu yang baca sekali lagi. Oh iya. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Tidak mampu melihatnya dan tidak bisa dihampiri. Pertanyaan saya, waktu Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik, apakah dia melihat cahaya atau tidak? Nah itu dia cantik, kenapa Rasul Paulus menulis ini 1 Timotius 16? Dengar dulu. Tunggu dulu. Karena dikatakan di sini tidak ada yang mampu, sebentar ya. Dia satu-satunya yang memiliki kekekalan karena tinggal dalam terang yang tidak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun melihatnya. Terus kenapa Paulus dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia itu melihat cahaya itu? Oke, sudah? Oke. Itulah kenapa Paulus dengan teman-temannya ya, bukan Paulus saja. Rasul, teman-teman yang lain tidak melihat cahaya itu. Oke, saya bukakan itu. Sebentar. Oke, silakan. Oke ya. Bentar. Dulu. Ini penerjemahan BI. Inilah. Dulu sebentar. Kisah para Rasul. Oke, tunjukkan dulu. Sebentar jaringanku. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Alcatraz, thank you. Kisah para Rasul. Ya, tunjukkan dulu cantik. Oke. Ya. Kak Gloria Angel, iya kita doakan saja supaya si Nora diberi hikmat serta penyingkapan ya oleh Adonai Yesus HaMashiach, karena Tuhan Yesus HaMashiach sangat mengasihi Nora ini. Kisah para Rasul 22. Coba buka Mikana, nanti kan karena terjemah. Kisah para Rasul 22 nomor 9. Justru di sini ya, Kisah para Rasul 22 ayat 9, dan mereka yang ada bersama aku memang melihat cahaya itu dan menjadi takut, tetapi mereka tidak mendengar suaranya yang berbicara kepadaku. Terima kasih Alcatraz, terima kasih. Paulus dengan orang-orang yang bersama dengan Paulus itu melihat cahaya itu, sementara Timotius mengatakan tidak ada yang bisa menghampiri cahaya itu. Bagaimana? Nah, itulah hebatnya Tuhan Yesus HaMashiach itu. Ketika dia bisa menampakkan diri, sebagaimana juga dia menampakkan diri di Keluaran 3 kepada Nabi Musa, dia melihat cahaya, dia melihat api.
ya manusia memang tidak kenapa-kenapa karena dia apa mengasihi manusia itu sehingga manusia itu tidak metong, tetapi wajah aslinya tidak seorang pun. Kenapa Timotius mengatakan tidak seorang pun? Seorang pun. Iya. Terima kasih Alcatraz. Wajah asli Tuhan Yesus HaMasiah cantik. karena gini, dengar. Ini cahaya loh. Iya Tuhan. Iya, tapi ini kan cahaya yang memang di mana dia bisa menormalkan dirinya sehingga loh. Ya iyalah supaya manusia itu tidak hangus. Karena gini, bentar dulu, jangan ketawa dulu ya. Oke. Iya Tuhan, tolong ampunilah Sinora ini Tuhan. Oke, saya tidak ketawa udah. Kau ini gimana Eda? Ya, Oke, jadi betul. begini Edaku yang cantik dan manis. Tuhan Yesus HaMasiah adalah Elohim itu sendiri. Wajah aslinya memang yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri, tapi dia bisa menampakkan diri dalam rupa cahaya, dalam rupa api, dalam rupa yang awan, dalam rupa manusia, dalam rupa malaikat. Nah, yang para Rasul Paulus dan juga teman-temannya, dia menampakkan diri dalam rupa cahaya, sehingga teman-temannya enggak hangus, paham? Nah, tapi kalau dia menampakkan eksistensi aslinya, kalau Tuhan Yesus HaMasiah menampakkan eksistensi wujud aslinya, memang tak akan seorang pun mampu melihat dia. Bahkan Bapak kan sudah berfirman ya di Keluaran 33 ayat 20 tuh. Tidak seorang pun dapat bisa memandang wajahku, tetap dapat hidup. Jadi di Kisah Para Rasul 9 itu peristiwa yang dimana Rasul Paulus pergi ke Damsik untuk mencari orang pengikut Tuhan Yesus HaMasiah ya, orang Kristen atau Mesianik untuk ditangkap. Jadi di situ Tuhan Yesus HaMasiah menampakkan diri dalam rupa cahaya cantik. Oh, tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah itu nyata ada dan berkuasa karena banyak para rasul, banyak manusia di dunia ini yang telah menyaksikan kemahakuasaannya, guys. Nah, Nora. Hei. Kalau eksistensi Tuhanmu apa, Nora? Wujud aslinya apa? Eksistensi itu keberadaan. Timotius ini salah lah ya. Oh, tidak ada yang salah. Kamu yang salah, saudariku. Ini tidak seorang pun manusia. Masa tiba-tiba dikecualikan kepada Paulus dengan kawan-kawannya? Loh, karena itu kamu yang gak konsisten, makanya dengar penjelasan bos. Timotius gak konsisten. Coba kalau dikatakan sini nanti ya. Sabar Nora, begini Nora pahami betul-betul. 1 Timotius 6:16 itu berbicara tentang eksistensi keberadaan Tuhan Yesus HaMasiah, wujud aslinya. Wujud cahaya. Berupa cahaya. Dia yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri. Tak terhampiri. Nah, tak seorang tapi pun. Jadi bentar dulu, ada banyak peristiwa dengan iya ini ya. Nah, tidak seorang pun manusia pernah melihatnya dan menghampirinya, tidak bisa. Tapi kenapa kepada Paulus dengan kawan-kawannya itu dikecualikan? Tapi di sini dikatakan tidak seorang pun manusia, coba baca baik-baik ya, tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak juga mampu melihatnya. Tapi kenapa di sini cahaya itu bisa dilihat? Begini, saya sudah jelasin tadi ya, di mana Tuhan itu eksistensinya ya, Tuhan Yesus HaMasiah kan Elohim itu sendiri. Di mana eksistensinya, eksistensi itu keberadaan, wujud aslinya. Wujud aslinya itu kan 1 Timotius 6:16. Bahwa dialah yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri. Dan memang manusia tidak akan mampu melihatnya dan tidak akan pernah bisa. Sehingga di Keluaran 33:20 tidak ada seorang pun yang bisa memandang wajahnya tetap dapat hidup. Termasuk Alcatraz, termasuk saudaraku. Nah, sehingga cantik, beberapa kali Tuhan itu menampakkan diri. Karena kalau tanpa menampakkan diri, manusia tidak akan bisa melihatnya. Jadi Tuhan bisa menampakkan diri dalam rupa cahaya, yaitu Kisah Para Rasul 9. Kemudian menampakkan diri dalam rupa manusia, Kejadian 18, yang dilihat Abraham. Menampakkan diri dalam rupa api di semak duri, yaitu Keluaran 3. Menampakkan diri dalam rupa malaikat, yaitu di Hakim-Hakim, yang dijumpai sama Gideon. Dan juga dalam rupa tiang awan. Nah, di Kisah Para Rasul 9, yang juga teman-teman Paulus melihatnya, itu dia menampakkan diri dalam rupa cahaya, makanya bisa dilihat oleh mereka. Dan itu buktinya kalau memang Tuhan Yesus HaMasiah itu nyata ada dan berkuasa, bukan Tuhan hayalan. Kamu bilang itu ya, yang kamu bilang kamu terangkan sama aku itu Eda, bagaimanapun akan terbantahkan dengan Timotius tadi yang mengatakan tidak seorang pun. Aduh, Edaku Nora yang cantik dan manis sudah dikatakan itu 1 Timotius 6:16 itu menjelaskan.
Loh, kan saya sudah sampaikan Tuhan itu kan beberapa kali menampakkan diri dalam rupa cahaya, Kisah Para Rasul 9, juga dalam rupa api, Keluaran 3. Kemudian dalam rupa manusia yaitu Kejadian 18, dalam rupa malaikat yaitu di kitab Hakim-Hakim. Nah, ini Kisah Para Rasul 9 itu dia menampakkan diri dalam rupa cahaya, dia menampakkan diri. Timotius itu cahaya itu tidak bisa dihampiri. Tapi kenapa bisa dilihat? Itu menjelaskan 1 Timotius 6:16 nih saya baca ya. Ini wujud asli Tuhan Yesus Hamasia yang senada dengan Keluaran 3 ayat 20. Sebentar Mikana, biar kita dapat poin. Dengar. Dulu Mikana kasih. Enggak, ini dengar. Sebentar. Enggak. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri. Ingat ya, yang mendiami terang yang tak terhampiri. Nah, di Kisah Para Rasul 9, dia menampakkan diri cantik, menampakkan diri. Baca lagi sampai habis. Tuhan. Ya baca, tidak. Iya, ini wujud aslinya di mana Tuhan itu. Nggak, sebentar dulu Mikana, kasih saya dulu waktu. Kalau kamu saja nggak akan dapat poin. Pertanyaan saya begini, di dalam 1 Timotius tadi itu mengatakan wujud dari Yesua itu adalah terang cahaya. Dia kekal. Itu wujudnya saya tahu. Bagaimana wujud Yesua? Dia adalah cahaya yang kekal terang. Nah, dikatakan lagi tidak seorang pun bisa menghampiri cahaya Yesua ini. Bahkan melihatnya itu pun tidak bisa. Itu maksud saya. Tapi kenapa di dalam Kisah Para Rasul 22, Paulus dengan teman-temannya bahkan bisa melihat cahaya itu dan cahaya itu menghampiri mereka. Itu maksud saya, jadi bertolak belakang. Terus kamu katakan begini, oh iya, cahaya itu agak dikurangi panasnya biar mereka tidak terbakar. Ini ngawur. Gitu loh. Paham kan? Udah. Oke. Tadi aku tidak mengatakan seperti itu, tapi 1 Timotius 6:16. Dengar baik-baik ya. Jadi kita nggak bisa memang sebenarnya menggambarkan dia wujudnya apa. Kenapa? Di sini jelas dikatakan 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri, yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Itu ya udah. Wujud asli Tuhan Yesus Hamasia. Paulus melihat cahaya itu enggak? Makanya dengar. Tadi saya sudah bilang, Bapa atau Tuhan Sang Pencipta itu yang eksistensinya adalah yang mendiami terang tak terhampiri dan tidak akan seorang pun mampu melihatnya, karena juga ini senada ya, 1 Timotius 6 ayat 16 itu senada dengan firman Tuhan di Keluaran 33 ayat 20, tidak akan ada yang dapat memandang dia dapat hidup. Jadi supaya manusia bisa melihatnya atau mendengar suaranya, dia menampakkan diri. Nah, menampakkan diri dalam rupa apa? Yang pertama, dalam rupa manusia, Kejadian 18, ketika berjumpa dengan Abraham. Dalam rupa api, di semak belukar, Keluaran 3. Dalam rupa cahaya. Ingat ya, dalam rupa cahaya, Kisah Para Rasul 9. Dalam rupa malaikat, Hakim-Hakim 6, yang berjumpa dengan Gideon. Nah, sudah paham? Jadi, di Kisah Para Rasul 9 itu kasusnya, dia menampakkan diri cantik. Bukan wujud aslinya yang ditampakkan. Sudah paham? Dia menampakkan diri. Ya, berupa apa dia menampakkan diri? Dia berilah di hikmat. Dia menampakkan diri berupa apa? Edaku yang cantik? Dalam rupa cahaya. Oke, 1 Timotius mengatakan cahaya itu bisa dilihat dengan ada yang bisa menghampiri enggak? Di 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang memiliki kekekalan, yang mendiami terang yang tak terhampiri. Terangnya tak terhampiri. Yang tidak seorang manusia pun pernah melihatnya, bahkan tidak mampu untuk melihatnya. Nah, itu yang terang yang menghampiri Paulus dan teman-temannya bisa dilihat atau tidak? Loh, kan tadi saya sudah sampaikan, di Kisah Para Rasul 9, itu Tuhan menampakkan diri dalam rupa cahaya, sehingga cahaya yang mereka lihat. Ada suara keluar dari cahaya itu. Betul, cahaya itu bisa dilihat enggak? Iya, ini dia kasusnya menampakkan diri cantik, bukan wujud aslinya yang ditampakkan. Ya Tuhan, kenapa nggak paham? Paham saya. Masalahnya katanya Timotius. Ini menampakkan diri, kasusnya di sini menampakkan diri, sudah dikasih tahu juga. Oke, udah. Nah, oke, sekarang ya cantik. Ya. Kalau wujud Tuhanmu itu apa cantik? Oke, saya baca. Ya. Saya baca ya, di dalam surat Asyura berapa? Ayat 11. Itu surat berapa itu? Asyura. Ya, saya lihat dulu ya. Iya. Surah ke-26 ya. Ayat berapa? Ya. Ayat 11. Oke, saya bacakan ya. Dia itu merujuk kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Dia bukan asli suara ya? Beda ya?
Beda, Asyisura itu Asyara. Oh, oke, sebentar. Asyisura. Ya, ayat 11. Surah keberapa itu? Aduh, saya kalau surah keberapa itu saya juga tidak tahu. Tapi ASY Syura. Asyisura beda ya? Beda. Syura. Asyura beda? Oh, Asyisura. Oke, surah ke-42. Ya. Oke, ayat 11. Oke. Dia pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Artinya apa? Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, binatang juga dengan berpasang-pasangan, dan ditegaskan di sini bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau kamu tanya apa di mana eksistensi, bagaimana wujud Tuhan kamu, Allah kami tidak berwujud, sama seperti manusia. Itu jawabannya. Tidak serupa dengan apapun. Lalu wujudnya, eksistensinya apa? Gak ada eksistensi. Allah tidak serupa dengan makhluk. Sebentar. Cahaya, sebentar. Matahari menghasilkan cahaya, bulan menghasilkan cahaya, bintang menghasilkan cahaya. Allah itu tidak bercahaya karena dia yang menciptakan cahaya. Ngapain dia serupa dengan makhluk? Ya, lalu dia apa? Eksistensinya apa? Wujudnya apa? Kalau betul dia ada. Loh, saya sudah tanya. Loh, keberadaan Allah kita tahu dari ciptaannya. Lah, sekarang begini. Dari mana kamu tahu kalau Allah yang menciptakan? Loh, kamu nggak baca? Dia pencipta langit dan bumi. Yang memberitahu siapa? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Muhammad. Ya. Langsung Muhammad mendengar suaranya atau bagaimana? Melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Sabar. Oke, sebentar ya. Oke, saya baca ini ya. Oke, buka sama juga Asyisura ayat 51. Oke, udah Mikana? Saya bacakan ya. Tidak mungkin, ini firman Allah, tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi Allah menjelaskan di sini bahwa ya tidak satu orang pun manusia bisa diajak bicara kecuali dengan perantaraan wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul itu dengan perantaraan dari belakang tabir seperti Nabi Musa atau dengan mengirim utusannya malaikat yaitu malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Oke. Saya memakai data. Baik, kalau betul Allah itu ada dan dia tidak berbicara sama umatnya hanya melalui Jibril. Ya. Nah, kalau betul Allah itu ada, selain nabimu, siapa pernah nabi juga yang menyampaikan wahyu Allah melalui Jibril? Kalau betul Allah itu ada. Oke, sebentar. Saya cari ya kalau ada data ya. tidak akan. Oke. Ya, silakan. Oke, sebentar. Kalau tidak dapat saya tidak akan mengatakan dan menjawabnya. Iya, silakan. Karena gini, kalau hanya satu orang yang mengaku-ngaku, kan kita harus pertanyakan betul nggak? Contoh nih, saya ngaku, oh tadi malam saya dibawa Tuhan ke surga. Apakah lantas kalian percaya? Kan tidak percaya tuh, karena hanya pengakuan saya sendiri. Itu berarti kamu minta saksi. Iya, gini, kalau betul Allah itu ada, nyata, ada dan berkuasa, siapa lagi Nabi selain Muhammad yang menerima wahyu dari Allah melalui Jibril? Di sini dikatakan, yang di sini yang saya tahu cuma Nabi Muhammad SAW.
Nah itu dia cuma nabimu. Ya. Padahal kalian kan mengimani 25 nabi. Ya. Kamu Terus? mengimani Musa, Zakaria, Yahya, Tadi saya sudah Sulaiman, bacakan surat Daud. Sebentar dulu. Oh, ya. Berarti kamu menolak bahwa malaikat Gabriel ini atau malaikat Jibril itu adalah penyampai wahyu. Lah itu dia cantik. Jibril dalam Quran tidak sama dengan malaikat Gabriel. Sebentar. Kalau gitu saya tanya, kenapa? Jibril dalam Quranmu tidak sama dengan malaikat Gabriel, karena malaikat Gabriel tidak pernah menyampaikan wahyu Allah, tapi menyampaikan wahyu atau pesan dari Bapa Yahweh. Wow, haleluya. Tunggu dulu kok, itu lain konteksnya. Sekarang saya tanya. Kalau kau bilang Bapak Yahweh, lain itu lagi ceritanya. Kalau kamu ke Tritunggal akan terbantahkan. Makanya jangan bawa ke situ. Kenapa ke Tritunggal? Sampaikan sebentar, poinnya di sini Mikana, bukan siapa yang menyampaikan. Apa tugas malaikat Gabriel? Sekarang saya tanya, Lukas 1 nomor 26 itu siapa yang datang kepada Maria? Oke, jadi gini ya. Oke. Jibril dalam Quranmu itu bukan malaikat Gabriel. Ya, Mikana, sebentar dulu, cantik nih, jangan dipotong dulu dah. Lukas 1 nomor 26, siapa yang menyampaikan kepada Maria dia akan melahirkan seorang anak? Malaikat Gabriel. Siapa yang menyuruh? Elohim, Yahweh Yeshua. Oke. Ya, saya tidak tanya siapa yang menyuruh lagi. Oke. Apa tugas malaikat Gabriel? Menyampaikan pesan kepada perawan Miriam bahwa Miriam akan melahirkan. Bukan isi pesannya. Tugas malaikat Gabriel itu apa? Iya, Lukas 1 ayat 26. Lukas 1 ya. Ayat 26 sampai 38. Tugasnya adalah untuk menyampaikan pesan kepada perawan Miriam bahwa Miriam akan mengandung dari Ruach HaKodes. Dan anak yang dilahirkannya itu akan disebut tidak, saya tidak tanya isinya. Maha Tinggi, yaitu namanya Yeshua. Nah, terus saya tidak tanya isinya. Yang saya tanya tugasnya malaikat Gabriel. Menyampaikan pesan Bapa Yahweh kepada umat manusia. Selesai. Berarti dia penyampai wahyu, benar? Iya, tapi wahyu bukan wahyu Allah. Wahyu Yotevave. Saya tidak tanya mau Yotevave mau siapa yang saya tanya. Yang penting itu, cantik. Sabar, saya baca dulu ini. Saya baca data. Sabar. Iya. Karena saya masuk ke ruang kamu kasih saya waktu ngomong. Ya udah, kamu ngomong. Oke. Malaikat Gabriel di dalam Bible kau Lukas 1 nomor 26. Saya cuma tanya fungsinya sebagai apa malaikat itu. Ternyata sebagai penyampai wahyu. Gak bisa kau pungkiri itu. Saya tidak tanya dari mana wahyu itu dan apa isi wahyu itu. Saya tidak perlu tanya. Saya cuma tanya apa tugasnya malaikat Gabriel. Sama seperti surat Ali Imran ayat 42. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam pada masa itu. Malaikat Gabriel sebagai penyampai wahyu. Tadi saya sudah baca surat Asyura ayat 51, tidak ada bisa manusia yang berbicara kepada Allah sebagai perantara wahyu kecuali dengan cara mewahyukan itu dengan di belakang tabir. Salah satunya Nabi Musa. Terus yang kedua, dengan perantara malaikat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril, harusnya kamu juga balikan ke Lukas 1 nomor 26, bahwa tugas malaikat Gabriel, di dalam kekristenan Gabriel, di dalam Islam itu Jibril, adalah sebagai penyampai wahyu. Kalau kau tidak terima, itu terserah kamu. Tetapi sudah dikatakan, dijawab di dalam surat Asyura ayat 51, tidak ada yang bisa ngomong sama Allah. Tidak ada yang bisa berbicara sama Allah. Itu kecuali memakai perantara. Perantaranya itu apa? Yaitu di belakang tabir, ya, atau dengan malaikat Gabriel atau malaikat Jibril. Nggak bisa kau pungkiri. Gitu loh. Jadi kalau katanya meminta saksi, oke, saya akan bertanya. Siapa saksi yang melihat Musa berbicara kepada Yesua? Siapa saksi ketika Yesua menerima firman? Yohanes 17 nomor 8. Yang namanya firman, wahyu, tidak mungkin ada saksi, Mikana. Kalau ada saksi, orang yang juga menyaksikan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dia akan dikatakan nabi. Hanya nabi dan rasul yang bisa mendengar suara Tuhan. Kalau tidak melalui belakang tabir, dia disampaikan dengan malaikat Jibril. Fix. Gimana kamu? Sudah, cantik. Oke, silakan. Oke. Nah, Jibril dalam Quranmu bukan malaikat Gabriel. Karena Gabriel itu, jangan ketawa dulu, cemana lagi. Aku tadi tenang loh dia mendengarkan kamu, cantik. Ya Tuhan, tolong. Lanjut. Jangan panik dulu lah. Oke, lanjut. Jibril dalam Quran, saudari, itu bukanlah Gabriel. Karena Gabriel itu menyampaikan pesan Elohim Yahweh. Yang dimana tidak pernah ada malaikat di dalam kitab suci ini menyampaikan wahyunya Allah. Jangankan malaikat, nabi-nabi saja
tidak pernah menyampaikan wahyu Allah. Mereka itu menyampaikan wahyu firman Bapa Yahweh yang adalah Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa. Makanya saya heran sama kamu, Nora. Kamu kan mengimani 25 nabi. Dan mayoritas nabi itu, ya nabi terakhir kalian bilang Muhammad itu 25. Itu kan iman kalian, silahkan. Nah tapi 24 lagi itu mayoritas dari Israel. Seperti Musa, Yakub, Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satupun nabi tersebut pernah menyampaikan wahyu Allah melalui Jibril. Namun mereka itu menyampaikan wahyu Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Terima kasih Al-Qatas, terima kasih saudaraku. Jadi Nora, kalau betul Allah itu ada, satu saja lagi nabi di luar Nabi Muhammad yang menyampaikan wahyu Allah di dalam tulisan kitab mereka. Kalau betul Allah itu ada. Nah, kalau hanya satu orang, cantik ingat itu. Kalau hanya satu orang seperti saya nih, saya kan bilang nih, tadi malam saya diangkat Tuhan ke surga. Lantas kalian percaya? Enggak ada percaya lah, kan itu cuma pengakuan saya sendiri. Tapi kalau ada nabi-nabi mengkonfirmasi, bisa benar. Nah, kalau betul Allah kalian itu ada, siapa lagi nabi yang menyampaikan, memperkenalkan Allah selain Muhammad? Kalau betul Allah itu ada. Bisa jawab? Ya silakan cantik. Pakai data. Saya tunjukkan data ya. Saya tunjukkan data. Tadi Mikana mengatakan bahwa jangan samakan Gabriel dengan Jibril, Nora. Oke, saya tidak samakan. Gabriel atau malaikat agung Santo Gabriel, bahasa Ibrani, ya, Gabriel, Tiberias, Gabriel, bahasa Arabnya jedorkan Jebrel. Bahasa Ibrani, Gabriel, bahasa Arabnya Jibril. Kalau kamu mengatakan di dalam Bible kami tidak ada malaikat, terus ini siapa yang kamu maksud malaikat? Bahasa Ibraninya, oke? Gabriel, bahasa Arabnya adalah Jibril. Nah, kita baca ya. Jibril merupakan malaikat atau ya utusan untuk menerangkan atau menyampaikan firman dan Tuhan Allah. Ini kamu punya data juga loh. Jadi tugas malaikat apa itu, Mikana? Menyampaikan wahyu, firman Allah. Bahasa Ibraninya Gabriel, bahasa Arabnya Jibril. Oke, saya buka yang bagian ini ya, sebentar. Tadi kamu mengatakan apa tadi, Mikana? Apa bukti Allah kamu itu ada? Sebentar. Tapi sebelum kamu jawab itu saya langsung luruskan dulu. Tunggu, saya dulu, langsung luruskan. Ya udah silakan. Ya udah silakan. Iya, sebentar. Tunggu dulu. Oke. Ini kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat surat Al-Baqarah ayat ini. Sebentar ya, jaringanku ya Allah. Surat Al-Baqarah saya buka dari ayat 23. Bukti bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah, ya. Dan apakah memang Allah itu Al-Baqarah ada? berapa? Al-Baqarah berapa? Ayat 23. Saya bacakan. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Bukti kalau kalian tidak menerima atau meragukan Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menantang kepada kalian, orang-orang yang meragukan Al-Quran, bahwa pun orang-orang sebagai penolongmu, jikalau kamu memang benar, buatlah satu surah saja semisal dengannya. Ada nggak di dunia ini bisa membuatnya? Kalau ada, berarti Al-Quran itu palsu. Al-Quran itu adalah wahyu firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kalian mengatakan, hey, apa buktinya bahwa Allah kalian ada? Apa buktinya Al-Quran itu memang wahyu dari Allah? Apa buktinya? Siapa saksinya bahwa Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu yang disampaikan malaikat Jibril? Surat Al-Baqarah ayat 23 sudah dikatakan. Kalian yang meragukan Al-Quran, buat satu surah. Ayo. Buat satu surah yang semisal dengan dia. Bisakah kalian membuat harokatnya begini? Tasjidnya begini? Tanwinnya bagaimana? Bisa apa tidak? Silakan. Saya sudah jawab. Oke ya.
Oke. Saya luruskan dulu tentang malaikat Jibril. Di dalam Quranmu. Oke. Walaupun ya Gabriel dalam bahasa Ibrani namanya dipanggil Gabriel, lalu orang Arab Mesianik atau Arab Kristen memanggil jadi Jibril, nggak apa-apa karena memang huruf E nggak ada dalam aksara Arab, jadi Jibril. Namun Jibril di dalam Quranmu bukan malaikat Gabriel. Karena apa? Terima kasih Kak Gloria Angel, super stikernya. Adonai Yesus Hamzah memberkati. Sebab Jibril dalam Quranmu itu menyampaikan wahyu Allah. Sementara dalam kitab suci ini menyampaikan wahyu Elohim Yahweh. Di mana? Sabar, Gabriel. Yaitu di Lukas 1 ayat 19 ya. Gabriel berkata, Lukas 1 ayat 19. Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Elohim dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, siapa Elohim yang mengutus Gabriel? Udah diam dulu. Aduh, iya. Kan berbeda, makanya siapa Jibril dalam Quranmu gitu loh. Diam dulu, jangan panik dulu ya Tuhan. Itulah ini kalian ini selalu panik duluan. Lukas 1 ayat 19. Gabriel itu diutus oleh Elohim. Dan juga di Daniel 9, Elohim itu siapa? Daniel 9 ayat 20 sampai 21. Lalu sementara aku berbicara dan berdoa dan mengakui dosaku serta dosa bangsaku Israel dan menyampaikan permohonanku ke hadapan Yahweh Elohimku bagi gunung kudus Elohimku. Ini perkataan Daniel ya. Dan sementara aku berbicara dalam doa, maka sosok Gabriel yang telah aku lihat dalam penglihatan pada permulaan menyentuhku dalam kelelahanku. Artinya di sini Gabriel itu diutus oleh Yahweh Elohim, bukan diutus oleh Allah. Jadi Jibril di dalam Qurannya Aritonang ini bukanlah malaikat Gabriel yang diutus oleh Yahweh. Sebab Gabriel itu berjumpa dengan Daniel, berjumpa dengan perawan Miriam, di mana mereka mendengar suara Gabriel. Gabriel mengakui diutus oleh Yahweh Elohim, bukan diutus oleh Allah. Nah, sementara dalam Quranmu hanya nabimu yang mengakui Jibril diutus oleh Allah. Lalu kalau betul Allah itu ada, ya, tapi jangan dipotong dulu, jangan panik dulu, jangan dipotong dulu. Aduh, sampai capek aku ngomong. Ya, minum dulu, Eda. Minum dulu, Eda. Kau yang terlalu membara. Saya tadi ya. Ya. Oke. Jangan potong dulu ya, jangan potong dulu. Aku minum dulu. Nah, sementara hanya nabimu yang memperkenalkan menyembah Allah dan menerima wahyu Allah melalui Jibril. Siapa lagi nabi-nabi yang lain? Kalau memang betul Allah itu ada. Lalu, ya, kamu mengimani banyak nabi dari Israel, tapi kenapa tidak ada satupun dari nabi tersebut yang mengakui menerima wahyu dari Allah atau memperkenalkan nama Allah? Mereka itu memperkenalkan, menyampaikan wahyu Yahweh Elohim. Ya, di mana sebentar dulu. Di mana Yahweh itu adalah Yeshua HaMashiach, sang juru selamat dunia. Dan kalau kamu, ya, saya akan bertanya siapa lagi nabi yang lain yang pernah memperkenalkan Allah? Kalau betul Allah itu ada, kalau hanya satu orang yang ngaku-ngaku, bukan ngaku-ngaku ya, yang satu orang mengakui atau memperkenalkan, bagaimana kita bisa percaya? Kalau kamu, ya, kutip di Al-Baqarah 23, buatlah semisal surah. Kamu nggak pernah baca Torah ya? Nggak pernah baca Jabur? Karena gini, sebentar. Karena kalau saya baca Quranmu, saya bisa nilai. Karena apa? Ketika saya baca Quranmu, banyak sekali isi Quranmu ada di sini. Hei, ada di sini. Taha 9 sampai 14. Ketika Nabi Musa bertemu sama Bapak Yahweh di Gunung Horeb, ada api dalam semak belukar. Itu ada dalam Quran. Tapi mohon maaf, jadi diubah kisahnya bahwa Allah yang berfirman kepada Nabi Musa, sungguh nekat. Sementara Nabi Musa mengakui di dalam tulisannya bahwa dia berjumpa sama Yahweh Elohim, bukan sama Allah. Lalu di dalam kitabmu yang lain ya, di surat As-Saffat ayat 139 sampai 148, surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88 ya, tentang Yunus. Nabi Yunus yang ada dalam perhentikan, betul nggak? Ya, silakan lanjut aja. Itu sudah dicatat di sini. Nabi Yunus itu
Dia masuk dalam perut ikan atas kuasa Bapa Yahweh Elohim Maha Kuasa, bukan atas kuasa Allah. Kalau kamu bilang buatlah semisal surah. Loh, makanya cantik baca Taurat, Zabur, dan Injil. Ketika saya baca Quranmu, isi Quranmu itu banyak sekali isinya sama dengan di sini. Tapi bedanya apa? Bedanya kok jadi Allah yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut. Artinya isi surahmu di dalam Quran itu banyak sekali. Sabar dulu. Isi Quranmu, surahmu itu, surah-surah dalam Quranmu, sudah banyak di sini. Ini kitab suci ini terlebih dahulu menuliskan itu, memberitahu kepada dunia. Tetapi yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut adalah Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, bukan Allah. Terbantahkan apa kata kitamu? Buatlah semisal surah. Loh, isi kitabmu itu sudah banyak isinya di sini. Nah, begini cantik, kalau betul Allah itu ada, satu saja nabi yang memperkenalkan Allah. Kalau betul Allah itu ada, kenapa hanya nabimu yang memperkenalkan Allah? Ya, silakan jawab. Mikana, saya itu sudah menjelaskan. Ya, kalau kamu sekarang begini loh. Kita lari ke Gabriel. Gabriel itu apa? Seorang malaikat atau bukan? Kamu katakan tadi di dalam kitab kami nggak ada malaikat. Ternyata ada. Gabriel itu, bentar, saya langsung counter. Saya tidak pernah bilang di dalam kitab kami nggak ada malaikat. Justru kitab kami terlebih dahulu yang memberitahukan kepada dunia bahwa ada malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan lain sebagainya. Jangan kamu bilang seperti itu, cantik. Jangan kamu putar balik ucapan saya. Tunggu dulu. Sekarang begini, yang kamu jelaskan sama saya dari tadi, yang mengutus malaikat Gabriel, saya tidak tanya siapa yang mau mengutus. Sekalipun, maaf ya, kampret pun yang mengutus, saya tidak tanya. Yang saya bilang tugasnya malaikat Gabriel itu apa? Yaitu penyampai wahyu. Sama seperti kalau di dalam bahasa Arab, itu kan bahasa Ibrani. Makanya kalau Elai menggunakan kata Allah, kita minta bahasa Ibraninya alif lam lam ha itu apa? Bahasa Yunaninya alif lam lam ha itu apa? Nah, masalahnya alif lam lam ha itu adalah bahasa huruf hijaiyah yang digunakan umat muslim. Kan begitu. Nah, kalau Gabriel bahasa Ibraninya, terus bahasa Arabnya apa? Jibril. Nah, tugas malaikat Gabriel sama-sama artinya apa? Menyampaikan wahyu. Saya sudah jelaskan tadi di dalam surat Asy-Syura ayat 51, Allah mengatakan tidak ada yang bisa berbicara kepada Allah. Manusia satupun tidak ada yang bisa berbicara kepada Allah kecuali perantaranya. Siapa perantaranya? Yaitu nabi dan rasul yang menerima wahyu. Bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu? Nah, itu ada berbagai cara. Pertama, melalui belakang tabir, yaitu Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa pun tidak pernah bisa melihat bagaimana sosok Allah. Nah, terus yang kedua, melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Bukti Allah itu ada. Bukti wahyu itu yang diterima oleh Nabi Muhammad itu ada. Yaitu apa? Al-Quran. Makanya saya kembalikan ke dalam surat Al-Baqarah ayat 23 dengan 24. Apa dikatakan? Allah menantang kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Apa katanya? Buatlah ayat semisal itu. Buatlah surah semisal Al-Quran itu. Kalau memang tidak ada yang bisa membuat itu, dikatakan bertobatlah kamu di ayat 24-nya. Ada nggak orang yang bisa membuat semisal Al-Quran? Tidak ada satupun, Mikana. Bahkan, ya, kalau kamu katakan, Nora, di dalam kitab kami ini, itu sudah banyak, dan di dalam Al-Quran kamu itu seperti seolah-olah menjiplak. Oke, saya terima. Nih, saya bacakan sama kamu. Oke ya, saya bacakan sama kamu. Tuh, ini nih jaringan. Nah, sekarang saya bacakan sama kamu. Di dalam surat At-Tur ayat 6. Dan laut yang di dalamnya, tanahnya ada api. Itu satu. Adakah di dalam Bible kamu ada laut adakah di dalam Bible kamu laut yang di dalamnya ada api? Terus yang kedua. Di dalam surat Al-Fatir ayat 27. Surat Al-Fatir ayat 27 apa dikatakan? Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Ada nggak? Seperti yang dikatakan ada seperti gunung begitu. Ada. Kalau gunung pelangi, Zhangye, Dangxia, Cina, itu ada. Gunung pelangi. Terus yang berikutnya. Ya, nih, di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Ada nggak tertulis seperti itu garis tata surya?
Nggak ada Mikana. Terus terbentuknya air hujan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 48 sampai 49. Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikendakinya. Dan menjadikan bergumpal-gumpal. Lalu kami lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Terjadinya penguapan dari air laut menjadi awan. Apakah ada di dalam Bible kau? Oh, tidak ada Mikana. Ledakan raksasa atau Big Bang. Saya bacakan lagi surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa sesanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak beriman? Terus ini lagi, sungai di dasar laut. Sungai di dasar laut ya. Surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan yang segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Kedua laut tidak bisa bersatu. Oke, yang ini yang berikutnya lagi. Satu lagi ini aja. Surat Al-Insan ayat 20 ayat 2. Apa dikatakan? Adakah di dalam Bible kamu seperti ini? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, sehingga menjadikan dapat mendengar dan melihat. Adakah di dalam kitab kamu mengatakan bahwa sperma laki-laki ketika membuahi sel telur akan menjadikan seonggok daging, ataupun dikatakan janin? Ada nggak? Adakah diterangkan seperti itu? Bahkan di dalam Bible kau diterangkan seperti ini. Sebentar ya. Ini jangan melebar kemana-mana dulu, bentar. Jangan melebar. Nora Aritonang, jangan melebar, jangan ganti topik. Ya tunggu dulu, saya dari tadi nggak ada. Tapi kan tadi kamu mengatakan di dalam kitab kami itu sudah dijelaskan semua. Tetapi kenapa kitab kamu seperti kayak menjiplak kitab kami, kan begitu? Makanya saya jelaskan. Kalau di dalam ayat 10 nomor 10, kau mungkin ayahku menjadikan aku dan kau besarkan aku dalam rahim ibu. Sebentar ya. Nih, ayat 10. Kita compare-nya di situ karena kamu mengatakan bahwa kitab kami itu mengapa gitu loh. Bentar ya. Nih, ingatlah ayat 10 nomor dari 9. Ingatlah bahwa dari tanah liat kau ciptakan aku, masakan kau buat aku kembali menjadi debu? Nah, kau mungkin ayahku menjadikan aku dan kau besarkan aku dalam rahim ibu. Tubuhku kau bentuk dengan kerangka dan urat tulangku kau beri daging dan kulit pembebat. Kau beri aku hidup, engkau mengasihi aku, nyawaku kau jaga dengan pemeliharaanmu. Tetapi sekarang ku tahu bahwa selama itu diam-diam kau rancangkan celakaku. Nah, pertanyaan saya, nah di sini nanti ya, adakah di dalam Bible kau yang mengatakan bahwa sel sperma ketika membuahi sel telur akan menjadi janin? Sesuai dengan surat Al-Insan ayat 2. Tidak ada. Bahkan di sini cuma dikatakan dari tanah liat. Kau ciptakan aku, masakan kau buat aku kembali menjadi debu? Kau mungkin ayahku menjadikan aku, kau mungkinkan ayahku menjadikan aku, dan kau besarkan aku dalam rahim ibu, tubuhku kau bentuk dengan kerangka. Bagaimana caranya anak itu bisa berada di dalam perut rahim seorang perempuan? Bagaimana prosesnya? Adakah dijelaskan di dalam Bible kamu? Nah, kalau kamu mengatakan kitab kami menjiplak dari kitabmu, jelaskan yang tadi saya katakan. Saya sudah mengatakan Nabi Muhammad, tadi saya sudah menjawab. Nabi siapa lagi? Yang saya tahu hanya Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu. Kalau kau minta apa buktinya, saya sudah bacakan surat Al-Baqarah ayat 23-24. Allah menantang kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Karena apa? Bukti dari Nabi Muhammad menerima wahyu adalah Al-Quran. Kalau kau meragukan Al-Quran, sudah memang dikatakan orang kafir itu meragukan Al-Quran. Jadi bagaimanapun saya jelaskan sama kau Mikana, kau akan tetap mengatakan apa buktinya Allah kamu ada. Allah kami ada melalui dari Al-Quran itu. Berfirman kepada Nabi Muhammad. Makanya ditantang. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran itu, buat surah semisal itu. Saya sudah jawab semuanya. Ya, dari mulai kau mengatakan menjiplak, adakah di dalam Bible kau bagaimana proses pembuatan anak di dalam rahim manusia, perempuan? Ada nggak? Ada nggak di dalam Bible kau bisa menjelaskan kenapa dua laut tidak bertemu? Nah itu loh. Udah belum? Tarik Islam yang lain dong. Sebentar dulu, sabar dulu. Jangan turun dulu. Kita sudah kelar. Oke, diam dulu ya. Oke, si Nora kan ganti topik nih, tapi nggak apa-apa. Jadi gini, saudara-saudaraku, jangan dipotong dulu. Tadi kan aku diam loh, panjang lebar kamu bicara. Udah diam dulu. Tuhan tolong, beginilah panikan terus. Sama-sama minum dulu kita, kan udah capek kita. Ya, udah capek kamu minumlah dulu. Dan lanjut.
Oke. Nah, tadi kan kamu bilang dia mau diutus si apa kek, si kampret kek, siapa, nggak penting loh. Itu penting sekali untuk membuktikan isi kitab kita itu benar atau tidak, atau cuma karangan, atau cuma ngaku-ngaku sendiri. Siapa yang mengutus Gabriel itu sangat penting. Itu penting sekali. Karena hanya di dalam Quranmu, nabimu yang berkata bahwa Jibril itu diutus oleh Allah. Tapi ada dari perawan Miriam, dari Daniel, bahwa Gabriel itu diutus oleh Yahweh Elohim, bukan diutus oleh Allah. Kalau kamu bilang bahwa Nabi Musa dalam kitabmu, nah sementara itu kan bukan tulisan Nabi Musa. Itu bukan tulisan Nabi Musa, tapi itu perkataan nabimu, walaupun kalian imani itu dari Allah, tapi itu kan menurut kalian itu firman Allah, tapi sumbernya hanya dari satu orang, yaitu nabimu. Sementara Nabi Musa, di sini ada tulisannya, ada 5 kitab, kitab Torah. Nabi Musa itu menulis firman Bapa Yahweh, bukan menulis firman Allah. Loh, kok bisa ada dalam kitabmu? Taha 9-14, di situ dikisahkan cerita Nabi Musa atau kisah pengalaman Nabi Musa yang bertemu sama Bapa Yahweh di Gunung Horeb, di Keluaran 3. Itu juga ditulis dalam Quranmu. Tapi jadi diubah bahwa Allah yang berfirman kepada Nabi Musa tersebut. Sementara Nabi Musa mengakui di dalam tulisannya, di dalam kitab Torah yang dia tulis sendiri, dia itu menulis firman Yahweh Elohim. Dan memang betul, wajah asli Bapa itu nggak akan bisa dilihat oleh Nabi Musa, karena di Keluaran 33:18 Nabi Musa bertanya, tunjukkanlah wajahmu kepadaku. Tapi Bapa berfirman, engkau tidak akan dapat memandang wajahku. Sehingga yang dilihat Nabi Musa itu punggung Tuhan, yaitu di Keluaran 33 ayat 23. Yang dilihat belakangnya, belakang Tuhan. Nah, kenapa di dalam Quranmu menceritakan kisah nabi-nabi dari Israel? Nabi Musa, Nabi Yunus, Zakaria, dan lain sebagainya. Tapi nggak ada satupun nabi tersebut di dalam tulisannya, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, mengakui diutus oleh Allah. Lalu siapa Allah ini? Kenapa hanya nabimu yang memperkenalkan itu? Masuk akal nggak kalian mengimani banyak nabi dari Israel, tapi tidak ada satupun nabi tersebut di dalam tulisannya, dalam kitab yang mereka tulis, nggak pernah nulis firman Allah. Justru Nabi Musa menulis firman Bapa di Ulangan 6 ayat 13-15 bahwa tidak boleh menyebut dan mengikuti ilah bangsa-bangsa lain. Kalau masih mengikuti itu akan binasoi. Nah, kalau semua ilah bangsa-bangsa lain berarti termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Tidak boleh itu disembah. Itu tulisan Nabi Musa karena dia menulis firman atau perintah Bapa. Kemudian di Ulangan 13 ayat 1-10, apabila ada nabi yang mengajak untuk menyembah sesembahan bangsa-bangsa lain, itu harus ditolak. Nah, sementara dalam Quranmu malah Nabi Musa menerima firman Allah. Berbanding terbalik dengan apa yang diakui oleh Nabi Musa, bahwa tidak boleh menyebut dan mengikuti nama ilah bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Berarti kalau semua ilah bangsa-bangsa lain termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Karena sebelum Islam muncul di abad ke-7, penduduk negeri Mekah, suku Quraisy, bangsa Arab, menyembah yang namanya Allah. Dan menurut Torah yang ditulis Nabi Musa, itu nggak boleh disembah dan diikuti. Loh, kok malah di Quranmu mengatakan Nabi Musa itu menerima firman Allah? Sementara Nabi Musa itu masuk surga. Dan buktinya ketika peristiwa transfigurasi di atas gunung, ya Tuhan Yesus masih dimuliakan di atas gunung, ada Nabi Musa dan Nabi Elia. Jadi tidak mungkin Nabi Musa itu sembah Allah. Itu tidak mungkin. Lalu dalam Quranmu menceritakan kisahnya perawan, perawan ya, ada seorang perempuan namanya Maryam. Ini bentar ya, Maryam, yaitu di surah Maryam ayat 19-28 ya, Maryam 28. Bentar, saya tunjukkan dulu. Maryam 28. Wahai saudara perempuan Harun. Ya, wahai saudara perempuan Harun dalam kurung Maryam. Nah, ini redaksinya sama dengan di dalam kitab suci Keluaran 15 ayat 20. Ini sama redaksinya ya. Lihat tuh. Keluaran 15 ayat 20. Dan saudara perempuan Harun, Miriam, seorang nabiah, ya. Oh, naikkan dulu itu, Faru. Naikkan itu, Faru. Di Maryam 19, wahai saudara perempuan Harun. Nah, sama redaksinya.
saudara perempuan Harun, Miriam. Kemudian, oke, bentar ya. Surah 66 ayat 12. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ito. Open cam. Ya, entar dulu ya, sambil ini saya biar enggak ini nanti. Oke. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Artinya Maryam di dalam kitabmu itu putri Imran. Ya, memang. Saudara perempuan Harun. Nah, Harun itu kan suku Lewi. Di mana di dalam kitab Torah Bilangan 26, sabar. Bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amran ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan dia melahirkan bagi Amran, ia Harun, Musa, dan saudara perempuan mereka Miriam. Nah, dalam kitabmu disebutkan Maryam itu saudara perempuan Harun, ayahnya adalah Imran. Sementara di dalam kitab Torah ada juga namanya Maryam dalam bahasa Arab, Miriam dalam bahasa Ibrani, di mana Maryam saudara perempuan Harun, ayahnya adalah Amran, itu tidak pernah punya anak, tapi dalam kitabmu malah punya anak, namanya Nabi Isa. Ayat berapa tadi? Nah, ya. Maryam 28. Oke, lanjut. Nah, artinya gini. Artinya? Kitabmu kan menceritakan kisah-kisah Maryam, saudara perempuan Harun, kemudian juga Yunus dalam perut ikan, terus juga Musa ada jumpa sama Tuhan di Taha 9 sampai 14. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh nabi-nabi atau orang-orang tersebut. Bahwa di dalam kitabmu Quran malah Maryam kalian kok jadi di zaman Nabi Musa di situ melahirkan anak, ya kan? Namanya Nabi Isa. Sementara Maryam saudara perempuan Harun nggak pernah melahirkan anak namanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian nabi-nabi semua nabi-nabi itu dalam kitabmu yang ada dari nabi-nabi orang Israel, mereka itu menerima firman dari Bapa Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa, tidak pernah menerima firman dari Allah. Tapi dalam kitabmu malah yang berfirman adalah Allah. Kan nggak sesuai dengan apa yang terjadi dengan orang-orang tersebut gitu loh. Ya, oke. Nah, makanya gini, kenapa kalian mengimani banyak nabi dari Israel, tapi tidak satu pun nabi tersebut pernah mengakui atau memperkenalkan nama Allah sesembahan ilah bangsa Arab? Justru dalam kitab mereka yang mereka tulis firman Bapa, perintah Bapa, nggak boleh menyebut nama ilah bangsa lain, yaitu nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah, karena seluruh ilah bangsa-bangsa. Oke, sudah. Kalau betul Allah itu ada, siapalah nabi satu aja ya yang pernah memperkenalkan Allah, menerima wahyu Allah di antara 25 nabi yang kalian imani selain nabimu. Karena kalau hanya satu orang yang mengakui, itu layak dipertanyakan. Benar nggak dia menerima wahyu atau bagaimana, ya kan? Oke. Jangan lari dulu ke ilmu inilah, ilmu itulah, karena sebentar. Karena para ilmuwan juga bisa meneliti apa yang ada di bawah tanah, apa yang ada di bawah laut dan sebagainya. Jangan ke situ dulu. Nah, jangan ganti topik. Nanti sabar. Bentar, diam dulu. Kalau nanti ke situ, saya akan cari data nanti dalam kitab saya yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan ya, tentang sains. Tapi jangan itu dulu ya. Nah, kita masih topiknya itu, apakah memang benar Allah itu ada? Karena tadi kita berbicara tentang eksistensi Tuhan. Nah, eksistensi Tuhan kami jelas, yang mendiami cahaya terang-terang dan menampakkan diri kepada banyak nabi. Oke, ya itu dia, masuk akal nggak imanmu itu? Kamu mengimani banyak nabi, tapi kenapa tidak pernah ada satu nabi pun yang memperkenalkan nama Allah selain Muhammad gitu loh? Dia punya koma, tapi dia tidak mau sabar loh, gitu loh. Iya, tadi kan kamu panjang lebar ngomong, nggak nyambung sama diskusi kita. Kamu bawa ke sana. Nanti kalau saya tanya Al-Furqan 53, nggak bisa kamu jawab kemana-mana. Itu udah semua, sabar dulu ya. Begini Eda, kenapa saya larikan pergi ke sains? Itu terbukti di dalam Al-Quran. 2 laut, terjadinya Big Bang. Udah jangan dulu ke situ. Panjang lebar nanti. Ini kita masih membahas eksistensi Tuhan. Sama dulu, jangan dipotong lah. Kenapa saya lari ke situ? Kenapa pertanyaan saya kamu nggak bisa jawab? Sabarlah dulu. Biarkan saya bicara. Gitu loh. Jangan don't change the topic. Tenang dulu, sebentar, sabar. Inilah ini, kita topiknya tentang eksistensi Tuhan, malah dia beralih
dua laut lah, apalah. Dia atau kamu yang berbicara? Ya gantian lah, kau dari bicara aku diam, aku tanggapin ya. Dengarkan, ya. Kau tadi katakan bahwa kitab kami itu menjiplak kitab kamu. Makanya saya bilang, surat Al-Insan itu ada nggak buktinya? Di mana proses pembuatan anak itu bagaimana caranya? Ternyata tidak ada. Yang dari mani membuahi sel telur itu tidak ada di dalam Bibelmu. Kalau ada, tunjukkan datanya. Terus sains-sains itu kenapa saya larikan? Karena kau kan tadi mengatakan, kitab kami itu menjiplak kitab kamu. Makanya saya keluarkan itu. Terus yang masalah malaikat Gabriel, saya tidak tanya, siapa yang mengutus? Kamu mengimani Yotevafemu yang mengutus. Tapi kalau bagi kami, Al-Quran yang mengatakan Allah yang mengutus malaikat Jibril. Nah, sekarang di sini Jibril dalam bahasa Arab. Gabriel itu dalam bahasa Ibrani. Yang dimana mereka itu adalah malaikat. Itu yang saya maksud. Jibril dan Gabriel itu adalah malaikat penyampai wahyu. Tadi saya kan sudah jelaskan seperti itu. Kamu yang tidak menerima. Nah, kalau kau katakan dilarikan di dalam surat Maryam, nanti itu Faruk yang ngomong. Di situ kan dikatakan, ya ukta Haruna. Ukta itu apa? Kamu membaca terjemahan hanya saudara perempuan. Lah, saya pun bisa dikatakan saudara perempuan dari Umi Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ kalau kau mencari bahasa Arabnya ya, uktun syakikotun itu barulah saudara kandung. Apakah di dalam bahasa Arabnya, originalnya diterangkan bahwa saudara yang dikatakan saudara perempuan Harun itu adalah saudara kandung? Makanya nanti yang bisa yang menjelaskan itu adalah Ito Faruk. Bahwa ukta itu bukan merujuk kepada saudara kandung. Saudara kandung bahasa Arab yaitu uktun syakikotun. Yang artinya saudara kandung perempuan. Makanya jangan baca terjemahan. Nah, kita bacakan lagi nih ya. Tadi kau baca di sini kan, sebentar. Maryam ayat 28. Apa dikatakan tafsirannya? Ya ukta Haruna. Itu kan ditanya ukta. Nah, ini dikatakan begini. Wahai wanita yang menyerupai Harun. Harun ini apa? Seorang yang soleh dalam ibadahnya. Mereka tuh maksudnya itu bukan berarti saudara kandungnya Harun. Tetapi orang-orang zaman dahulu, karena anak-anak mereka menginginkan anak mereka itu seperti orang-orang yang soleh, makanya dikatakan seperti itu. Contoh, nama anak saya Nabi Muhammad SAW. Ya, nama anak saya namanya Muhammad. Karena saya berharap anak saya ini akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Begitu maksudnya. Kalau kamu mau katakan saudara perempuan Harun, buktikan sama saya originalnya itu adalah saudara kandung. Karena di situ dikatakan ukta. Bukan artinya saudara kandung. Nah, silakan itu Faruk yang menjelaskan. Saya serahkan dulu sama dia masalah yang ukta tuh. Silakan. Oke, kata ukta di situ ya dikatakan saudara, tapi tidak mengarah kepada Nabi Harun. Gitu loh. Saudara dari Maryam ya, itu bernama Harun, dan di zaman itu ada banyak orang bernama Harun karena memang itu kebiasaan dari orang-orang Yahudi membuat nama anaknya nama para nabi. Itu loh. Begitu juga di zaman sekarang kan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang zaman sekarang mengatakan wahai saudara Muhammad, apakah itu mengarah kepada Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak. Kenapa bisa begitu? Karena setelah nama Harun itu tidak ada sanjungan yang disampaikan di dalam ayat itu. Kalau kita bisa compare dalam Lukas 18 nomor 38, Yesus juga dipanggil, wahai Yesus anak Daud. Yesus ini sebenarnya anak siapa? Anak Maryam atau anak Daud? Gitu loh. Apakah Yesus ini anak Daud? Kan tidak. Tidak serta-merta kita anggap Yesus ini anak Daud. Akan tetapi, pemahaman anak Daud di situ diambil dari Matius 1 nomor 1 sampai 11. Ketika kitab kalian menceritakan tentang silsilah dari Yesus itu sendiri. Tapi kalau kita berbicara tentang kitab suci ini, Tommy Kana ya. Itu banyak tadi membaca mengeluarkan data-data di dalam kitab perjanjian lama, terkhusus di dalam Taurat. Jika kita berpegang kepada Ulangan 34 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, kitab Taurat itu kan sebuah ketetapan, sebuah hukum bagi Bani Yakub, bukan bagi Bani Mesianis, bukan Bani Kristen. Bahkan dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan, hukum Taurat itu, kitab Taurat itu diturunkan oleh Tuhannya Musa untuk Bani Israel setelah mereka keluar dari cengkraman Firaun. Gitu loh. Yang jadi pertanyaan ketika itu mau mengkomparasi antara eksistensinya Allah dengan Tuhan yang kita sembah. Sekarang saya tanya, kitab apa yang pernah diturunkan oleh Tuhannya itu kepada orang Kristen? Jangan ambil kitab Taurat. Itu miliknya Bani Israel. Kalau kami Al-Quran, dalilnya jelas di dalam surah Al-Baqarah 185, dalam surah Asy-Syura 192 sampai 194, di mana dikatakan Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia, dibawa oleh Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Biar kita bisa mengcompare ini gitu loh. Jangan gini itu. Kita debat di sini gitu loh. Gontok-gontokan di sini. Aku kasih ke itu apa yang ku punya, itu kasih ke aku yang orang punya. Kan nggak cocok kan? Gitu loh. Ku keluarkan ini mobilku, The BEM, ini mobilku. STNK-nya atas namaku.
Tapi itu keluarkan mobil juga, The BEM, tapi nama tetangga itu. Kan nggak cocok kita bertengkarnya, nggak cocok kita diskusinya. Sekarang saya tanyakan, sebut satu kitab yang tertulis dalam kitab yang kau pegang dan kau imani, di mana dikatakan kitab itu diturunkan untuk seluruh umat manusia atau untuk umat Kristen. Jika tidak ada, maka itu nggak bisa debat sama kami. Karena ternyata itu bukan ahli kitab. Itu nggak punya kitab. Silakan itu. Adakah di dalam kitab itu, di dalam Bible-nya itu, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, di mana Tuhannya itu, mau itu Elohim, mau itu Yod-Heh-Vah-Veh, mau itu siapapun sebutannya, pernahkah dia menurunkan satu kitab untuk seluruh umat manusia? Silakan. Udah, mute dulu Farouk. Silakan. Minum dulu kau Eda. Aku mau, minum dulu kau. Astagfirullahaladzim. Udah makan kue tadi Farouk? Ada binasa kau. Oke ya. Jadi gini ya, Farouk itu kuna laguna burju yang dikasih Tuhan Yesus Hamasiah. Saya langsung konten dulu ya. Kejadian sampai Wahyu ini penulisnya semua orang Yahudi. Dan juga ini menuliskan firman Bapa Yahweh Yesus Hamasiah Elohim yang Maha Kuasa agar disebarkan ke seluruh dunia. Di mana di Yesaya 12 Bapa memerintahkan bahwa panggillah namaku, beritahukanlah perbuatan-perbuatanku di antara bangsa-bangsa, dan inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh dunia. Bahwa hanya Bapa Yahweh lah Elohim keselamatan. Oh haleluya, haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Hamasiah. Ya. Oke, jangan dipotong dulu. Sabar dulu, belum. Dipotong itu, biarin itu. Iya, ini belum apa-apa langsung panik. Makanya aku tanya udah makan kue belum, supaya ketika makan kue kenyang nggak panikan gitu loh. Udah oke guys, terima kasih ya teman-teman semua. Jadi Farouk dan Aritonang, tadi kan saya tanya, kalau betul Allah itu ada, dan kalian kan mengimani banyak nabi, ada 25 nabi, dan nabi terakhir itu Muhammad yang ke-25, itu menurut kalian. Tapi 24 nabi itulah yang lain lagi, mayoritas dari Israel. Kenapa tidak ada satupun nabi tersebut yang memperkenalkan nama Allah dan yang menerima wahyu dari Allah di dalam tulisan-tulisan mereka? Semua mereka nabi-nabi tersebut memperkenalkan nama Yahweh Yeshua Hamasiah dan menyembah Yahweh Yeshua Hamasiah. Nah, sementara dalam kitabmu banyak sekali redaksi-redaksi mirip apa yang tertulis di sini. Salah satunya ya. Nih Maryam 28. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam. Itu sama redaksinya di Bilangan, di Keluaran, saudara perempuan Harun. Keluaran 15 ayat 20. Dan saudara perempuan Harun, Miriam. Nama itu dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Arab Maryam. Sama redaksinya. Kemudian juga di Quran surah 66 ayat 12, Maryam itu ayahnya adalah Imran. Nah, sementara di Bilangan, yuk, bentar ya. Di Keluaran, bukan di Keluaran, di Bilangan 26 ya. Bilangan 26 ayat 59, dan nama istri Amran ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan dia melahirkan bagi Amran, Harun dan Musa dan saudara perempuan mereka Miriam. Jadi Amram itu kan dalam bahasa Ibrani, ya kalau orang Arab bilang Imran. Nah, sementara dalam kitab Quran, Maryam, putri Imran, saudara perempuan Harun, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Padahal saudara perempuan Harun, Maryam atau Miriam, saudaranya Musa yang ayahnya adalah Imran, yaitu istrinya adalah Yokhebed, itu tidak pernah melahirkan anak namanya Isa alaihissalam. Kenapa isi kitabmu bertentangan dengan sejarah atau peristiwa yang pernah dialami oleh Miriam, saudara perempuan Harun? Kok ahistoris isi kitabmu, saudaraku? Terus, ya, karena tentang kisah-kisah Nabi tersebut, Zakaria, Yunus lah, Musa, itu semua kan sudah dituliskan di sini. Ini pengakuan Nabi tersebut. Nah, kenapa isi kitabmu, ya, bertentangan dengan kejadian-kejadian, fakta-fakta yang pernah terjadi kepada nabi-nabi yang ada di Israel? Makanya kalau betul Allah itu ada, satu aja lagi nabi
yang pernah memperkenalkan nama Allah di dalam kitabnya? Nah, garuk kepala kan si Faruk. Sudah. Kalau ada satu aja lagi nabi yang memperkenalkan nama Allah, yang sembah Allah, yang menulis firman Allah dalam kitabnya, hari ini aku masuk Islam. Simak ya teman-teman ya, izin Konora ya bertanggapi ya. Simak ya. Pertanyaanku tadi di awal gitu loh. Sebut satu ayat di dalam kitabmu yang kau katakan kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Di mana satu ayat itu mengatakan kitab itu diturunkan untuk seluruh umat manusia. Baik dari Taurat, Nevi'im maupun Ketuvim, bahkan dalam Perjanjian Baru. Akan tetapi ya Ito Mikana ini sudah mengakui bahwasanya kitab dia itu ditulis oleh Bani Israel, orang Yahudi. Gitu loh. Berarti kan itu bukan kitabmu itu. Kuberikan kau pemahaman dan juga analogi itu. Ya kan? Aku adu mobil ini sama orang. Mobil ini mau diadu, ini Lamborghini. Lamborghini memang milikku. Datang kau ke lapangan bawa Lamborghini-nya orang. Berantakan nggak kau menjelaskannya apalagi mengemudikannya? Berantakan. Karena mobil orang. Kau nggak punya kapasitas untuk menjelaskan kondisi mobil Lamborghini itu tadi. Karena mobil itu bukan mobilmu. Maaf cakap kau colong dari rumah tetanggamu. Begitu juga dengan pemahaman Taurat. Orang Bani Israel, orang Yahudi saja mengakui tidak akan bisa menjelaskan isi Taurat ya, kalau mereka tidak bisa menjelaskan isi Taurat tanpa Taurat lisan. Tanpa Taurat lisan. Padahal Taurat yang ada pada mereka itu adalah Taurat yang original teks, bukan terjemahan yang kau pegang itu. Nah, kamu pegang Taurat yang dalam bentuk terjemahan berupaya untuk menjelaskan, berantakan penjelasannya. Berantakan penjelasannya gitu loh. Kenapa bisa begitu? Gini Tonora, terlalu jauh kita berbicara tentang eksistensi Tuhan yang kita sembah, yang disembah sama Ito Mikana. Karena apa? Karena ternyata Ito Mikana ini bukan ahli kitab, bukan pewaris kitab, bukan pemilik kitab. Seiring dia tidak pernah mendapatkan kitab dari Tuhannya yang diturunkan kepada dia melalui nabi entah siapapun, berarti Ito Mikana nggak punya Tuhan. Cari dulu Tuhannya Ito siapa? Yeshua HaMashiach tidak pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama Elohim. Yeshua HaMashiach tidak pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama Yod-Heh-Vav-Heh. Yeshua HaMashiach tidak pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama yang kau sebutkan itu. Gitu loh. Lantas bagaimana bisa di satu sisi ya kau menjelaskan siapa itu Yeshua HaMashiach? Kalau kau tanya di dalam Quran kami, ada banyak data yang bisa kutunjukkan kepadamu di mana seluruh para nabi itu berseru untuk menyembah kepada Allah. Surah Nuh ayat 3. Allah Nuh mewasiatkan untuk menyembah kepada Allah. Surah Al-A'raf 59 juga Nuh memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Surah Al-Mu'minun 23, Surah Al-Baqarah 132. Bahkan Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya, anak keturunannya, ya, agar mereka kepada Yakub dan juga anak keturunannya jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitu juga di dalam surah Ali Imran ayat 110. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah. Ittaqullah, takwa kau kepada Allah katanya. Sementara di dalam Bibelmu, Musa nggak pernah berkata bertakwalah kau kepada Elohim, bertakwalah kau kepada Yod-Heh-Vav-Heh. Dan Yesus pun atau Yeshua HaMashiach tidak pernah berkata bertakwalah kau, berimanlah kau kepada Elohim. Makanya sebenarnya gini itu, jati diri kalian ini siapa sebenarnya? Gitu loh. Nggak mungkin kami berdebat kepada orang yang nggak punya kitab dan nggak punya Tuhan. Bagaimana kami bisa menceritakan eksistensi ketuhanan, Tuhan yang kami disembah, kepada orang yang punya Tuhan? Jadi kalau dianalogikan dengan mobil tadi, itu lebih baik nabung duit dulu. Nabung dulu itu, beli dulu itu mobil sendiri. Baru bawa ke arena, katakan ini mobilmu. Selama kau belum punya mobil, jangan maju dulu ke arena. Maaf cakap itu. Ya, jangankan menang, mempermalukan dirimu sendiri kau nanti. Kalau sekarang kita hadirkan orang Yahudi, Bang Billy kita hadirkan di sini, niscaya Bang Billy akan menyerangmu, akan menyerang narasimu, karena dia tidak terima kamu menafsirkan kitab mereka yang ada padamu dalam bentuk terjemahan, kau tafsirkan sesuai dengan hawa nafsumu itu. Sekarang saya tanya samamu itu, ada enggak di dalam kitab yang kau imani itu dari Kejadian sampai Wahyu, di mana dikatakan kitab itu, tulisan itu diturunkan untuk seluruh umat manusia, ada atau enggak itu? Jawab dulu singkat, biar saya teruskan narasinya. Ada atau tidak? Enggak, udah belum bicaranya, udah? Enggak, biar saya konfirmasi dulu, setelah itu saya bernarasi gitu loh. Ada atau tidak? Kitab suci ini, ya firman Bapa, di mana Bapa memerintahkan
agar namanya itu disebarkan ke seluruh dunia, agar seluruh dunia tahu. Loh, saya nggak tanya itu, Ito. Saya nggak tanya itu. Saya diberikan jangan ke situ dulu, sebentar dulu. Saya akan counter semua ucapanmu. Kepemilikan. Ulangan kalau kamu bertanya 34 itu, nomor 4. Ya ampun. Ulangan 4 nomor 44. Kepemilikan sudah dimateraikan. Kitab Taurat sudah dimateraikan. Satu Bani Israel, Bani Yakub. Nah, udah. Itu kan bukan Bani Israel. Itu kan udah bukan belum. Bani Yakub. Nah, maka saya tanya sama Ito ini, gitu loh. Legalitas Ito ketika berbicara tentang Taurat itu apa? Adakah di dalam kitab Taurat maupun Nevi'im dan Ketuvim dan juga Perjanjian Baru di mana satu ayat mengatakan kitab ini diturunkan untuk seluruh umat manusia? Adakah? Ada atau tidak ada yang saya tanyakan? Firman Bapak itu disebarkan ke seluruh dunia. Saya nggak tanya itu loh, Ito. Ya sama aja kan, kamu harus redaksinya kitab ini diturunkan untuk seluruh dunia. Ya kan Seluruh kamu memasak. Oke, bentar dulu. Seluruh manusia. Coba tunjukkan dulu. Coba tunjukkan dulu narasi itu dalam kitabmu dulu. Tunjukkan dulu. Ada surah Ya, Al-Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Qur'an itu hudalinnas. An-Nas itu Al-Baqarah 185. Diturunkan. Oke, bentar dulu. Tunjukkan dulu redaksinya. Tunjukkan dulu. Al-Baqarah 185. Iya. 185. Mengalah kau di sini. Oh enggak, ini loh si Faruk ini bilangnya saya mencuri kitab. Kitab suci ini kejadian sepi Belum wahyu. ya, belum ke sana lo itu lo. Aku belum mengarah ke sana. Penulisnya itu semua orang Yahudi, orang Israel. Yahudi. Loh, ya karena kitab suci ini untuk seluruh dunia. Firman Bapak itu untuk seluruh dunia. Tadi Bentar dulu, 185 ya. 185 gitu loh. Masa kita diskusi, masa kita balapan sama tunjukkan orang dulu Yahudi? redaksi yang kamu ucapkan itu. tunjukkan apa itu? Kitab ini untuk seluruh dunia. Coba. Manusia. Untuk seluruh manusia. Oh, aku yang tunjukkan apa itu? Iya kan kamu memasak dalam kitab saya. Kitab ini untuk seluruh bangsa kan gitu. Sebentar ya. Nih. Aku yang tunjukkan itu. Ya. Baca aja, nggak usah di balik layar, baca aja toh. Baca aja. Ya udah, oke. Ya kan dia dari situ. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di mana? Bentar dulu, di mana? Al-Baqarah 185 loh itu. Oh ya udah silakan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan ya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Apa artinya? Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Siapapun manusia, jika merasa dirinya manusia, gitu loh, boleh mengklaim Al-Quran itu diturunkan untuk dia. Cuman, kalau Bible kalian ini kan diskriminatif. Keras sekali diskrimnya, gitu loh. Diskriminatifnya keras sekali. Karena apa? Berpegang kepada ulangan 34 nomor 4 tadi, ulangan 4 nomor 44, ada stempel itu, jebret. Diturunkan untuk Bani Yakub. Itu kan Kristen Batak, nggak keturunan Yakub, berarti nggak punya itu. Ulangan 4 nomor 44, ya kan? Kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel sesaat mereka keluar dari tanah Mesir, cengkraman Firaun. Opung kita si Raja Batak nggak pernah dijajah sama Firaun. Ngapain pula opung kita si Raja Batak diturunkan Taurat kepada dia? Kan udah ada materainya nih itu. Lantas itu datang kepada kami, yuk debat kitab yuk. Itu sendiri nggak punya. Faruk, udah cukup. Faruk, kamu jangan bertakiyah. Di Al-Baqarah 185 nggak ada di situ kitab ini untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Jangan bertakiyah kamu, Faruk. Oh, Faruk. Di situ disebutkan Faruk. Jangan bertakiyah kamu, Faruk. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nggak ada ditunjuk bagi seluruh manusia, seluruh dunia. Nggak ada, jangan kamu tambah-tambah. Gimana sih itu? Hanya petunjuk bagi manusia, nggak ada di situ seluruh bangsa, kau bilang seluruh dunia. Loh, kenapa kau bilang kitab ini untuk seluruh bangsa? Tapi bulan Ramadan itu untuk manusia. Ya Tuhan, kenapa kamu bertakiyah? Loh, narasimu tadi. Loh, kalau narasimu tadi kamu bilang, ya ada tuh bilang untuk seluruh bangsa lu. Lah, kamu bilang. Ya ampun, kamu udah lupa barusan. Kamu jangan bertakiyah, Faruk. Ya ada loh itu. Tapi kalau kamu tanya, ya, loh, kamu jangan bertakiyah, Faruk. Di Al-Baqarah 185, bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tadi kau bilang narasimu apa? Kitamu itu untuk seluruh dunia. Nggak ada itu. Ya, seluruh manusia. Ada nggak di situ seluruh manusia? Nggak ada. Jangan kamu tambah-tambah, jangan takiyah. Faruk, kenapa takiyah? Nggak ada loh itu ini. Tapi kalau kamu tanya, ada nggak dalam kitab suci kami, Yeremia 29 ayat 1? Baca.
bentar, Dan inilah, Yeremia, ya, jadi tunggu Faruk dulu, ini Tok. kedapatan bertakia teman-teman. 29, Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 1. Dan inilah perkataan Nomor 1. kitab itu yang telah Nabi Yeremia kirimkan dari Yerusalem kepada yang tersisa dari para tua-tua di pembuangan, dan kepada para imam, dan kepada para nabi, dan kepada seluruh bangsa. Nah, kalau kamu tanya seperti itu, ada tertulis seperti itu. Mana ada isinya kayak gitu di Roma itu, ini isinya lo. Mana aku coba ini kau nih. Ini aku buka ya. Nih. Ya, Ya, ini aku tunjukkan, ini aku yang nunjukin ya. Kan kalau kamu tanya relasinya seperti itu ada, ya. Dan inilah perkataan kitab itu yang telah Nabi Yeremia kirimkan dari Yerusalem kepada yang tersisa dari para tua-tua di pembuangan, dan kepada para imam, dan kepada para nabi, dan kepada seluruh bangsa. Ada kan? Oh, haleluya. Ya, sedangkan dalam kitabmu nggak ada tadi, tapi kamu bawa-bawa, kamu paksa-paksa. Ya ampun, bertakia kau, Faruk. Iya, tunggu dulu saya tanggapin itu ya. Oke. Makanya saya bilang ya. Jadi kitab ini untuk seluruh bangsa. Yeremia 29 ayat 1. Ya, sabar dulu Faruk. Jadi ternyata ada guys dalam kitab kita ini bahwa kitab ini untuk seluruh bangsa ya guys. Wow, tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Oh, haleluya. Nah, sementara Faruk bertakia Al-Baqarah 185 nggak ada di situ redaksinya. Kitab mereka itu untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia, nggak ada. Oh, Faruk, makanya kalau kamu itu berdiskusi yang jujur. Ya, oke. Ini kamu itu paling victim, belakang korban pada pelaku. Kau tuduh aku mencuri firman Tuhan, mencuri kitab. Sementara kamu yang pencuri. Aku gantian. Cuma teman-teman ya. Makanya saya bilang berkali-kali, tidak ada satu Kristen pun ya yang memegang kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang lebih memahami Bible daripada saya, Bang Faruk Syanipar, seorang mu'alaf 2012. Kenapa saya berkata begitu? Ito Mikana ini nggak tahu tentang kitab Yeremia. Dalam Yeremia 29 itu, kalau kau baca nomor 1 sampai dengan nomor selanjutnya, itu surat yang dibawa oleh Yeremia, bukan kitab. Yeremia di situ tidak dikatakan menerima kitab, tidak. Baca redaksinya itu jelas-jelas. Beginilah surat, bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu kirim surat itu dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Loh. Sekarang gini, sekarang di situ kitab ya guys, kata ya, karena kitab itu dibawa kemana-mana dan kitab itu untuk seluruh bangsa. Ya, sekarang saya tanya sama Ito, bahasa Ibrani kitab apa? Oke, yang jelas di situ kitab dan loh. Lagi pula bentar Faruk ya. Firman Bapa itu disebarkan ke seluruh dunia untuk semua bangsa. Makanya Tuhan jangan kamu bermain di kata-kata. Jangan kamu bermain di kata-kata. Jangan bermain di kata-kata. Jangan bermain di kata-kata. Hello guys, sudah jelas kitab ini untuk seluruh bangsa. Makanya Tuhan, sabar dulu Faruk, diam dulu. Makanya justru aku yang harus memberikan edukasi kepada kamu Faruk. Kamu itu udah kedapatan bertakia. Tadi kamu narasinya kitabmu itu untuk seluruh umat manusia. Ternyata nggak ada seperti itu. Jadi mau kitab kayak mau surat kayak mau firman Tuhan, tapi ini untuk seluruh bangsa. Makanya Tuhan Yesus masih memerintahkan Matius 28 ayat 19 sampai 20, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa. Kenapa keselamatan itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk Israel. Dan juga Bapa memerintahkan Yesaya 12 ya. Panggillah namaku, beritahukanlah perbuatan-perbuatanku di antara bangsa-bangsa, supaya seluruh dunia tahu bahwa hanya Dialah Sang Pencipta Sang Juru Selamat. Jelas. Dan jangan kamu bilang, kamu nggak punya kitab loh. Kan ini kitabku, saudaraku. Kejadian sampai Wahyu ini ditulis semua nabi-nabi dari Yahudi. Legalitasnya. Justru gini, saya tanya dulu sama kamu. Mana legalitasnya? Gini, saya tanya dulu sama kamu. Ada nggak perintah Allah untuk menulis Quran? Melebarkan kemana-mana. Ada nggak legalitasnya? Tunjukkan itu masih sama. Kan kamu tanya, mana legalitas kitab saya? Kepada penulis jadinya kan. Iya, ada nggak perintah? Kepemilikan. Dengar dulu Faruk. Kamu kan bertanya saya. Sabar dulu Faruk. Kamu kan bertanya legalitas kitab saya. Legalitas kitab saya atas perintah Bapa. Yeremia 32. Legalitasnya kalau kitab itu punya Ito, mana legalitasnya? Sabar dulu. Jadi gini, Bapak kan berfirman, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Jelas, Yeremia 30 ayat 2.
itu bahasa Wahyu Ibrani kita 21 apa? ayat 5. Tuliskanlah Bahasa Ibrani firmanku dan kitab apa perkataanku itu. Nah, Itu, kalau memang kita aku itu gini, punya Ito, legalitas, lagi diam belajar dulu, juga bahasa. Faruk. Kalau betul kita itu punya apa? Legalitas, legalitas dari Tuhanmu, di mana ada perintah untuk menulis Quran itu sehingga engkau pegang Quran sekarang. Silakan tunjukkan datanya. Gantian ya. Ya. Makanya saya bilang itu tadi di awal, tidak ada satu Kristen pun yang lebih memahami Bible daripada saya. Udah, nggak usah kayak gitu, framing banget. Tidak ada Kristen satu pun. Buktikan. Tunjukkan dulu datanya dalam Quranmu, ada perintah untuk menulis Quran. Sabar dulu. Ya, silakan tunjukkan. Oke. Di dalam Ulangan 29 nomor 1, original teksnya itu tertulisnya capture. Capture itu surat, bukan kitab. Bahasa Ibrani kitab itu biar itu tahu sefer. Bahasa Ibrani kitab itu sefer, bukan capture. Itu harus pahami itu supaya itu tahu historikal dari dalil yang itu berikan tadi. Di situ tidak ada dalam Ulangan 29 ini tadi. Ini. Dalam Yeremia 29 nomor 1 ini tadi tidak ada narasi di mana Nabi Yeremia dikisahkan mendapat kitab atau wahyu atau firman Tuhan dari Elohim ataupun dari siapapun lalu disampaikannya kepada seluruh manusia. Tapi yang disampaikan Yeremia ya kepada orang pada masa itu surat itu, bukan kitab. Nah, ketika itu tidak bisa memberikan kepada kami, ketika itu katakan itu adalah kitabmu tapi tidak ada validasinya, ya kan? Berarti maaf cakap itu nyolong. Udah nyolong, itu berupaya menjelaskan barang colongan itu sama orang yang memiliki kitab. Contoh gini, analogi. Itu nyolong mobil Lamborghini, gitu loh. Tapi itu nggak bisa mengemudikannya, apalagi menjelaskan tentang mesinnya. Ketemu itu sama aku yang punya Lamborghini. Itu bilang, Lamborghini ini, mesinnya ini diesel. Ketawa aku dengernya. Sejak kapan pula Lamborghini bermesin diesel? Kan gitu. Ku cari tahu loh. Sekarang gini, Mikana, mobil ini atas namamu, milikmu mobil ini? Iya, mana STNK-nya? Nggak perlu. Kau bilang nggak bisa gitu, mana STNK-nya? Apakah STNK itu atas namamu? Nggak perlu gitu loh. Jadi maaf itu kelihatan konyol di depan mataku jadinya. Itu menjelaskan sesuatu. Udah diam dulu. Faruk, kamu udah kejauhan, kamu udah keterlaluan. Jadi gini ya. Belum jauh. Diam dulu. Ya, diam dulu. Diam Mikana ya. Aku izin pamit. Oke. Terima kasih Mikana ya, Faruk. Assalamualaikum. Aduh, kasihan si Faruk ini sendirian. Enggak apa-apa itu. Jangan kayak gitu. Gini kok ya. Prinsipku kalau aku tadi aja dia udah takut, udah sampai garuk-garuk kepala dia. Enggak, karena dia bohong. Makanya aku garuk-garuk kepala. Jangan fitnah. Oke, gini Faruk, dengar dulu Faruk. Faruk itu sekelas pendebat, nggak tahu tentang kitab Yeremia lu. Diam dulu. Faruk. Gimana? Kitab itu kan bahasa. Dan menurut Alkitab ini, kitab suci ini, kitab itu adalah tulisan, gulungan naskah-naskah firman Tuhan. Itulah kitab, ya, menurut firman Tuhan ini. Nah, sementara di sini ada perintah Bapa, Yeremia 32 dan masih banyak ayat-ayat yang lain ya. Tuliskanlah firmanku ini dalam satu kitab. Agar apa? Agar disebarkan ke seluruh dunia. Yesaya 12. Bahwa hanya Yahweh lah sang pencipta sang juru selamat. Jadi ada perintahnya secara eksplisit untuk menuliskan firman-Nya itu. Nah, kamu sekarang pegang Quran. Di mana perintah Allah untuk menulis itu dalam satu kitab? Sehingga ada Quran kamu pegang. Ada perintahnya. Silakan tunjukkan datanya. Nggak usah kamu melebar ke sana ke sini memframing kami. Saya jawab dulu. Ya, silakan. Oke, gini itu ya. Sebelum kamu menarasikan sesuatu, fakihkan dulu dirimu atas itu. Gitu loh. Kalau memang di dalam kitab Yesaya dan kitab Yeremia ada mengisahkan di mana Nabi Yeremia pun Nabi Yesaya menerima wahyu lalu diperintahkan untuk menuliskannya, silakan. Dalil mana yang mau itu tunjukkan? Silakan biar kita bongkar. Apakah maksud yang tertulis dalam kitab Yeremia dan kitab Yesaya itu selaras dengan apa yang kau pahami? Kenapa bisa begitu? Karena kita sama-sama tahu itu bukan kitabmu. Kau udah jelas pasti salah memahaminya. Itu bukan kitabmu itu. Takutnya kau salah memahaminya, makanya kau tersesat. Oke, kasih dalilnya dulu. Di mana di dalam kitab Yeremia dan kitab Yesaya, di mana Yeremia dan juga Yesaya mengklaim dirinya menerima firman atau bentuk apapun dalam perkataan dari Elohim ataupun dari Yehovah-Ve, ya, lalu diperintahkan oleh Elohim untuk menuliskannya. Di mana tertulisnya itu? Di mana? Biar kita buka, sebutkan itu, berkubaca di sini, Tok. Yeremia berapa itu, Tok? Aduh, kelanjutan Yeremia 29 itu loh. Yeremia 30 nomor berapa itu? Nggak mau ngomong lagi hostnya, Bah. Yeremia 30 nomor berapa?
Nomor sorry, 2, silakan dibaca bentar. itu. Aku dari tadi ngomong ternyata aku ini ya, mute. Yeremia 30 ayat 2. Beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tuliskanlah bagi dirimu sendiri semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Sudah? Oke, sebentar ya. Kemudian Keluaran 17 ayat 14. Sorry. Keluaran 17 ayat 14. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit, ya. Kemudian Keluaran 34 ayat 27. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah bagimu perkataan itu, karena sesuai dengan maksud perkataan itu aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Kemudian ya, masih banyak ini ayatnya, banyak sekali, tapi saya ambil lagi Wahyu 21:5. Dan dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan semuanya baru, dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya. Nah, masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang masih saya tunjukkan, tapi karena terlalu banyak, tapi saya ambil beberapa contoh ya, bahwa Bapa itu sendiri memerintahkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab. Agar apa? Agar disebarkan ke seluruh dunia, supaya seluruh dunia tahu bahwa hanya Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Sang Juru Selamat yang mulia. Nah, sekarang saya minta tunjukkan dalam Quranmu ada perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya dalam Quran, dalam kitab. Silakan. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan tunjukkan datanya. Oke, saya jawab. Itulah luar biasanya Quran kami itu. Apa yang tersampaikan di Al-Quran itu sangat akurat. Tidak ada karang-karangan dan juga manipulasi di situ. Itu kita berpegang kepada Yeremia 30. Ya, sekarang saya tanya, kitab Yeremia yang tertulis dalam kitab Yeremia 30 dari nomor 1 sampai seterusnya, apakah itu adalah firman dari Yehova? Faruk, apa yang saya tanya itu yang dijawab, bukan malah memframing di sini firman Tuhan di sini. Ya ampun, sebenarnya si Faruk ini bisa diskusi nggak sih? Bisa, tunggu kita uji. Terus kenapa pertanyaan saya satu pun nggak ada yang bisa kamu jawab? Sabar dulu lah, itu tadi Nah, si ngomong saya Faruk sabar ini loh. seorang laki-laki tapi nggak bisa menjawab pertanyaan seorang perempuan loh. Cuman ya ini. Itu saya itu tadi ngomong saya sabar dan tunjukkan satu data saja dalam Quran. Allah memerintahkan untuk menuliskan firman-Nya itu dalam satu kitab, makanya kamu pegang Al-Quran. Saya sudah jawab tadi itu. Hah? Quran kami isinya itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada kamuflasi dan manipulasi di situ. Ketika Ito bertanya tentang hal itu kepadaku, di dalam Biblemu pun tidak ada perintah kayak gitu. Ini mau kutunjukkan. Oh Tuhan, nggak ada. Itu tadi saya sudah tunjukkan. Sekarang tunjukkan data. Ini kamu bisa jawab. Buktikan. Nah, ini si Faruk ini itu tadi saya sudah tunjukkan datanya. Tidak ada. Itu saya sudah tunjukkan tadi. Ini mau saya tanggapin datanya, boleh dong? Ya Tuhan. Makanya saya bilang, ya udah, silakan. Dulu gantian dulu ngomong gitu. Saya bilang sama kalian, saya nggak modal congor ketika inilah si Faruk ini menghindar dari pertanyaan saya, guys. Sehingga dia berusaha memframing kitab suci ini. Sudah jelas tadi saya tunjukkan datanya. Disuruh tuliskan. Malah saya tanggapin datanya. Ya kenapa kamu bilang Quranmu itu valid lah segala macam, tapi nggak ada datanya satupun kamu tunjukkan dari pertanyaan saya. Itu makanya dengar narasiku itu. Di dalam kitabmu sendiri saya tidak temukan, bertahun-tahun aku baca Bible, saya tidak temukan ya satu ayat pun di mana yang mengaku Tuhan itu menyampaikan wahyu kepada para nabi lalu memerintahkan untuk menuliskannya. Tidak ada. Buktinya mana? Ini Yeremia 30-nya kita bedah ini toh. Nih. Kalau itu katakan apa yang ditulis Yeremia ini adalah firman yang dia terima dari Yehova, oke, berarti yang dituliskan oleh Yeremia ini adalah perkataan Yehova. Ketika Yeremia menuliskan dalam Yeremia 30 nomor 1, ya kan berarti perkataan Yehova yang dituliskan ya. Firman yang datang dari Yehova. Yehova yang mana yang dimaksud oleh Yehova? Ada berapa Yehova itu coba? Dari redaksi aja udah berantakan. Kalau inilah perkataan ini contoh analogikan. Ini misalkan perkataan aku, Faruk. Nah, firman yang datang dari Faruk, aku berkata nih, firman yang datang dari Faruk. Faruk yang mana yang dimaksud oleh Faruk? Biar itu tahu. Faruk yang mana yang ditulis yang dikatakan oleh Faruk? Kalau memang ini adalah firman dari Yehova, Yehova yang mana yang dimaksud oleh Yeremia? Ada berapa Yehova? Dari redaksinya saja kalau ini dikatakan wahyu gabrul itu.
Apalagi kalau kau cocok mau logikan, di mana Yeremia menerima firman dari Yehova, lalu Yehova memerintahkan untuk menuliskannya. Nggak ada narasi kayak gitu. Cuman Yeremia 30 nomor 2, kamu pelintir, kamu tafsirkan sesuai dengan hawa nafsumu. Tapi itu, jujurlah itu, ya. Ketika kalian menjadi seorang Kristen, jujur aja lah. Tidak ada satu narasi pun di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, di mana di situ dikatakan, kitab ini, hukum ini ditetapkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada. Teman-teman Kristen harus menelan kenyataan. Udah cukup. Jangan terlalu banyak kau framing dan memfitnah. Oke, diam dulu. Oke, sekali lagi saya tunjukkan Yeremia 30 ayat 1 sampai 2. Saya tunjukkan dalam original teksnya juga yang berbahasa Ibrani. Oke, saya tunjukkan ya. Diam dulu. Kamu kan kebanyakan memframing tapi nggak menjawab pertanyaan saya. Oke, teman-teman, saya tunjukkan dulu ya. Yeremia 30 ayat 1 sampai 2. Udah jelas firman itu dari siapa kepada siapa ya? Firman yang datang kepada Yeremia dari Yahweh yang mengatakan, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tuliskanlah bagi dirimu sendiri semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Oke, apakah kita baca. Kita baca. Itu. Udah, jangan dipotong dulu. Udah, jangan dipotong dulu. Kamu jangan mengelak dari firman Tuhan. Udah, diam dulu ya. Hadafar Asehaya El Yirma Yahu Me'et Yahweh Lemoh. Itu ayat 1 ya. Ko amach Yahweh Elohe Israel lemoh kitab leka et kal hadavarim aseh divarti eleha el sefer ya. Jadi jelas ya teman-teman bahwa di Yeremia 30 ayat 1 sampai 2 Bapak Yahweh memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk menuliskan firman-Nya itu dalam sebuah kitab. Jelas ya. Nah, berarti yang tertulis dalam Yeremia 30. Sebentar. Nah, itu juga sama dengan Keluaran 17 ayat 14, Keluaran 34 ayat 27, Wahyu 21 ayat 5. Yeremianya dulu. Kamu bisa diskusi bentar, diam dulu. Bisa jadi loh, ada perintah Bapak secara eksplisit untuk memerintahkan ya, untuk menuliskan firman-Nya itu dalam satu kitab. Oke, udah jelas. Yang tertulis dalam Yeremia 30. Makanya gini, tunjukkan dalam kitabmu aku konfirmasi perintah dulu Allah untuk menuliskan firman-Nya dalam sebuah kitab sehingga kau pegang kitab Quran. Oke, saya konfirmasi dulu ya Yeremia 30-nya tadi. Oke, nggak bisa jawab. Ya. Oke, sekarang tadi kamu bilang, saya ingat nih. Dalam Yeremia 30 Faruk, 1 sampai 2 itu adalah perkataan Elohim, itu yakin ya. Iya, Bapak berfirman, Bapak menyuruh Yeremia untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab. Iya, berarti itu perkataan dari Bapak kan, yang tertulis dalam Yeremia 30 perkataan dari Yahweh kan, betul? Iya, makanya ditulis oleh nabi-nabi dalam satu kitab. Yahweh yang mana yang dimaksud oleh si Yahweh? Loh, Yahweh yang dibaca Yahweh sang pencipta, sang juru selamat itu ya adalah Yesus Hamasi itu sendiri. Yahweh kan berkata itu dalam Aduh Tuhan, ini gimana sih? Si Faruk ini nggak kondusif dalam diskusi ya. Dari Yehova, firman yang datang dari Yahweh katanya. Kan Yahweh berkata kan ditulis oleh Yeremia kan. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Kan gitu. Dan jadi pertanyaannya, Yahweh yang mana yang dimaksud oleh Yahweh? Ada berapa Yahweh? Oke, Faruk. Dari ya ampun. Ini modal nyerocos doang ini. Faruk. Bukan gitu, itu yang kejang-kejang diskusi sama kamu kan nggak bisa jawab pertanyaan saya. Ada perintah Allah untuk menulis Quran. Oke, kamu nggak bisa. Oke, jawab. Silakan tunjukkan datanya. Silakan tunjukkan data dalam Quran. Saya jawab ya, jangan dipotong ya. Ya, tunjukkan data dalam Quran. Oke, jangan dipotong. Oke, dengar itu ya. Makanya saya bilang kalian tidak bisa lebih memahami Bible daripada saya. Bisa nggak kamu tunjukkan datanya di dalam Quran? Ada perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya. Ya ini mau ku jawab loh. Ya silakan langsung tunjukkan data. Jangan kamu memframing terus kitab kami. Saya sudah tunjukkan data secara eksplisit loh dalam bahasa Indonesianya dan juga ini bukan diskusi original teksnya. Itu interogasi aku jadinya, bukan justru kamu yang justru kamu yang mendakwa, mempelintir isi kitab kami. Padahal saya tunjukkan data loh. Gak ada kupelintir. Bisa nggak kamu jawab satu aja pertanyaan saya? Oke, saya ganti pertanyaan saya. Oke, saya ganti, diam dulu. Saya ganti pertanyaan saya. Tadi kamu bilang semua nabi sembah Allah. Satu saja nabi yang sembah Allah selain Muhammad. Silakan tunjukkan satu aja. Oke, silakan jawab. Topiknya karena kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Di mana ada perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab sehingga kau pegang Quran. Pindah-pindah dia udah 3 topik ya Tuhan. Karena tadi saya ingat kamu bilang semua nabi-nabi sembah Allah. Sekarang pindah lagi. Gimana diskusi sama aduh Tuhan. Rampungkan lebih enak diskusi sama si Nora loh.
Si Nora masih kondusif, bisa dia menjawab walaupun lari-lari gitu loh jawabannya gitu loh. Masalahnya aku nggak itu kasih kesempatan untuk menjawab. Loh, karena ketika kamu saya kasih kesempatan bicara, malah framing kitab suci ini terus menerus. Jadi itu nggak diskusi. Bukan framing itu. Makanya itu diam dulu bisa boleh? 3 menit itu, 3 menit. Ya silakan langsung jawab pertanyaan saya. Saya jawab ya. Makanya saya bilang ke kamu itu, kamu minta sesuatu kepadaku, harus ada padaku, sementara nggak ada padamu. Bisa nggak kau pahamin itu? Iya Dari Tuhan. awal saya sudah mengatakan. Oke, kamu nggak bisa jawab itu, kamu nggak bisa jawab. Nggak bisa menjawab loh. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, saya nggak paksa. Bisa kasih ngomong. Tolong jawab satu aja pertanyaan saya. Ih, si Faruk ini loh, ya Tuhan. Satu aja pertanyaan saya bisa kamu jawab nggak? Ini Oke, saya ganti pertanyaan saya. Saya ganti. Tadi kamu bernarasi semua nabi-nabi sembah Allah. Oke, silakan satu saja kita rampungkan dari itu. Ya Tuhan. Tema ini dulu lah kita rampungkan. Gimana sih? Selain Muhammad, siapa lagi yang sembah Allah? Loh, jadi tema ini kita tinggalkan. Ya, tinggalkan gitu saja. Gimana sih? Gak enak diskusinya gitu, nggak rampung. Tunggu rampung karena dulu. Tadi kamu bernarasi, saya baru ingat sebenarnya itu tadi yang mau saya tanya. Kamu bernarasi semua nabi-nabi sembah Allah dalam Quranmu tadi kamu bilang. Oke, selain Muhammad, siapa lagi yang sembah Allah? Nabi mana? Nabi siapa? Ya berarti materi yang ini tinggalkan. Loh, itu masih tetap sama dari tadi. Beda lah itu, ya Allah. Nah inilah kalau nggak bisa jawab. Tema yang kita kaji saat ini tentang penulis kita. Ya, sementara Tuhan. Tema yang berikutnya itu. Si Faruk ini ternyata nggak bisa diskusi, guys. Bukan nggak bisa diskusi aku loh itu. Itu yang nggak kasih aku kesempatan. Biar aku jawab dulu pertanyaanmu tadi di awal itu. Faruk. Kasih datanya di dalam Al-Quran. Iya, kalau pertanyaan saya pertama tadi, kalau betul Allah itu ada, siapa lagi nabi yang memperkenalkan nama Allah selain Muhammad? Itu kan udah beda konteks. Nggak bisa jawab. Semua nggak bisa jawab, ya Tuhan. Kan penulis kitab dulu kita bahas. Udahlah Faruk, itu. kamu nggak bisa diskusi Faruk. Kamu nggak menjawab pertanyaan. Bukan aku nggak bisa diskusimu. Tapi kamu berusaha memframing kitab suci ini gitu loh. Padahal saya tunjukkan data loh secara eksplisit loh. Loh, kamu yang lucu itu Faruk, makanya kamu itu nggak bisa jawab pertanyaan saya, malah memframing kitab suci ini gitu loh. Aku nggak bisa ngomong, cuman mau jawab. Ya udah jawab pertanyaan saya. Ada nggak perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya? Ada perintah Allah. Siapa yang nulis Quran? Siapa yang nulis Quran? 2 menit. Siapa yang nulis Quran? Ya ini kasih jawab. Jawab dulu. Kalau kamu berusaha memframing kitab saya, langsung saya mute. 2 menit ya, 2 menit. Oke. Ya, makanya di awal tadi saya sudah sampaikan kepada Ito Mekana. Di dalam Bible saja, saya tidak temukan satu narasi pun, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, di mana ada satu nabi mengklaim. Nah, udah aku bilang, kalau kamu masih berusaha memframing kitab suci ini, saya akan mute. Berikan jawaban dari pertanyaan saya, paling tidak yang 3 ini, di antara satu ini, supaya kamu ketika naik ke sini, ada pertanyaan yang bisa kamu jawab. Yang pertama, selain nabimu, siapa yang pernah sembah Allah? Yang kedua, kalau kamu bisa jawab, pilih-pilih di antara 3 ini. Yang kedua, ya. Yang kedua, ada nggak perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab sehingga engkau pegang Quran? Oke, ya? Dan siapa penulis Quran tersebut? Ya, silakan. Ya, siapa penulis Quran? Siapa penulis Quran? Ya, adakah perintah kan itu dulu tadi kan? Adakah ya, siapa penulis Quran? Lo berubah lagi siapa penulis Quran? Siapa penulis Quran? Itu kan ada kan diperintahkan menulis Quran. Yaudah. Kan itu kan ya, tadi udah, kan? Ya, silakan. Itu dulu lah kita. Oke. Gini loh itu, di dalam Bible saja tidak ada satu narasi pun di mana dikatakan, dikisahkan ada satu nabi menerima wahyu dari Elohim atau dari siapapun itu, lalu dia diperintahkan untuk menuliskannya. Kalau kau kasih Yeremia 30 nomor 1 ya itu nih. Nih, kau kasih datanya nih, Yeremia 30 nomor 1 Faruk, sebenarnya kau bisa jawab pertanyaan saya nggak? Atau saya ganti pertanyaan saya? Siapa penulis Quran? Biar aku pindah siapa lagi. Penulis Quran? Kok pindah-pindah sih? Alah, ini nggak bisa jawab. Udahlah. Ini firman nggak bisa jawab pertanyaan saya, guys. Siapa penulis Quran? Lalu kenapa dia menulis itu? Ada nggak perintah Allah? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Si Faruk nggak bisa jawab. Dia berusaha memframing terus. Padahal tadi saya sudah tunjukin Yeremia 30 ayat 1 sampai 2. Jelas-jelas perintah Bapa, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Keluaran 17-14, Keluaran 34-27, Wahyu 21-5, itu saya sudah tunjukkan tadi datanya. Belum lagi saya tunjukkan tadi ayat-ayat yang lain. Saya sudah tulis ada 20 ayat dalam kitab suci ini, 20 ayat dalam kitab suci ini, perintah Bapa menuliskan firman-Nya dalam satu kitab kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul. Ada. Nah, kalau si Faruk nggak bisa jawab pertanyaan saya, kenapa kalian pegang kitab